jadi mungkin aku perkenalan lagi kali ya. Halo semua, jadi perkenalkan nama aku Aurelia, currently CMO of Bukasuara atau Chief Marketing Officer di Bukasuara, yaitu sebuah mungkin a glimpse of explanation about my own startup, itu lebih ke media perspektif dan juga consultancy platform yang sekarang memang masih growing juga, kita baru gerak hampir 2 tahun gitu. Jadi paling kalau tentang Bukasari itu aja kali ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi nih sendiri di Instagramnya kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang personal branding gitu ya. Kenapa sih personal branding itu penting banget gitu? Kenapa sih anak-anak zaman sekarang tuh perlu ngerti gitu ya, personal branding itu seberapa penting dan itu tuh apa sebenarnya kayak gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu teman-teman tentang the essence of personal branding. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman mungkin ya sekarang masih berpikir kalau misalkan oke, personal branding tuh apa sih gitu ya, menerka-nerka. Mungkin banyak juga nih teman-teman yang berpikir kayak oke, personal branding itu ya udah gue posting foto atau posting kegiatan gue sehari-hari di Instagram gitu ya misalkan, atau kayak gue ngomong deh di Twitter gitu, upload status di Twitter atau misalkan nge-TikTok gitu. Oke, itu udah disebut personal branding. But actually kalau misalkan teman-teman ikut materi hari ini gitu ya, mantengin, actually you'll know that personal branding is basically more than that gitu. Bener-bener banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan teknik-tekniknya sampai akhirnya teman-teman bisa mengerti, oh ternyata cara nge-brandingin diri gue tuh kayak gini ya. Oh ternyata tuh caranya kayak gini sampai akhirnya gue bisa mendapatkan timbal balik dari personal branding yang gue lakukan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kata utama ya, yang menurutku pantas untuk mendeskripsikan branding atau personal branding itu apa, it's actually to gain a trust gitu. Membangun sebuah kepercayaan. Nah, membangun sebuah kepercayaan untuk apa sebenarnya? Ngapain gue membangun kepercayaan lewat personal branding? Akhirnya, dari adanya trust itu bisa di-convert nih ke dalam suatu influence. Teman-teman bisa menginfluence orang lain, teman-teman bisa memotivasi orang lain, teman-teman bisa menginspire orang lain atau menginspirasi, dan most importantly, teman-teman bisa membuat orang-orang tahu apa sih sebenarnya yang teman-teman lakukan. Tanpa teman-teman perlu nih kayak capek-capek kayak ngasih tahu berkoar-koar, gue tuh kayak gini, gue tuh bisa ini, gue tuh sebenarnya hebat di sini, gue tuh concernnya ke sini gitu. Tanpa harus keluar-keluar, slowly but sure lewat adanya personal branding ini, teman-teman bisa buat orang tahu nih, sebenarnya what you really good at as a person. Kamu itu siapa sebenarnya? Dan nanti runtut kemana-mana kayak gitu. Nah, kenapa sih personal branding itu penting banget ya teman-teman sekarang? Nih kalau misalkan teman-teman pikirin, sekarang itu semuanya udah dilakuin by social media gitu ya. Kayak kita bisa tahu nih kalau misalkan semuanya tuh ada sekarang, generasi kita tuh di-provide banyak sekali platform, dari platform ya YouTube lah, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, bahkan TikTok pun sekarang merajalela gitu ya. Orang-orang yang tadi yang nggak viral di Instagram bisa viral gara-gara TikTok gitu. Dari TikTok ke Instagram bisa viral kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pikirin lagi, dari adanya sosial media ini, itu jadi mempermudah kita dan akhirnya merubah nih beberapa behavior yang ada di society kita. Yang dulunya mungkin kita tuh nggak pernah punya andil ya untuk memberitahu siapa kita. Waktu belum ada yang namanya sosial media, waktu dulu masih yang kayak ya udah Facebook gitu, atau bener-bener belum ada kayak Instagram belum ada, Snapchat belum ada, TikTok belum ada, YouTube belum ada gitu ya. Kita nggak punya andil nih untuk itu. Kita kayak nggak tahu gimana caranya memperkenalkan diri kita. Even if kita pengen mendapatkan pekerjaan gitu, atau kita pengen interview, kita harus lagi kayak ibaratnya kalau lo apply ke 20 perusahaan, ya udah 20 perusahaan itu pada saat interview lo ulang lagi, lo ngejelasin ini, lo ulang lagi, lo tuh kayak begini. Kayak without actually kayak sebenarnya lo bisa loh tanpa perlu lo harus ngejelasin itu ke mereka, mereka bisa tahu lo tuh expert di mana. Lo tuh sebenarnya pinter di mana, lo tuh sebenarnya siapa kayak gitu. Nah, akhirnya karena sekarang itu banyak banget sosial media, banyak banget platform-platform untuk kita bisa menunjukkan siapa kita, konten-konten itu bisa menjadi lebih personalized. We are basically the PR person atau public relation person gitu ya, dari diri kita sendiri.
Kitalah orang yang nge-brand diri kita sendiri. Our platform is our own portfolio. Ibaratnya kayak gitu. Nah, yang ini yang tadi aku ngomongin nih, kayak, oke, ketika ngomongin personal branding, kita tuh ngomongin tentang media apa. Media apa yang kita gunakan untuk membranding diri kita, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalkan nih teman-teman berpikir kalau misalkan teman-teman itu bukan influencer, I think you might found it wrong gitu. Karena sebenarnya teman-teman adalah influencer itu juga gitu. Jadi influencer itu bukan cuma orang yang punya followers 200k atau 200k atau misalkan kayak 1M, tapi teman-teman yang mungkin followers 500, 1000 atau 2000 itu juga influencer. You are the micro influencer dan basically kalian tuh juga punya andil untuk bisa menginspire orang, memotivasi orang atau bahkan mengedukasi orang. Sekarang di era dimana semuanya itu udah punya andil gitu ya buat kayak ada berita ini gue pengen ngasih tau orang tentang ini, gue punya ilmu ini gue pengen ngasih tau orang tentang ini. Basically lo punya hak untuk itu. Nah sekarang gimana ya caranya biar semua hal yang gue lakukan itu bisa menjadi sesuatu yang benefit juga buat gue di kemudian hari, yaitu yang akan kita tekankan di sini, career opportunity, prospek karir kita ke depannya kayak gitu. Nah jadi kenapa sih kita tuh penting banget untuk tahu personal branding? Karena dengan adanya personal branding, kita bisa nge-highlight nih kekuatan kita dan juga passion kita. Anak-anak muda zaman sekarang termasuk aku ya, udah bener-bener common banget sama yang namanya passion. Kayak kita tuh bukan dituntut ya, tapi kayak di-encourage, terus diingatkan untuk tahu sebenarnya passion lo tuh apa sih, sebenarnya apa sih yang lo mau, what things that really make you energized and alive every time you do something. That's called passion. Dan itu sebenarnya nggak fix. Kayak kalian akan terus mencari passion kalian tuh apa. Dan gimana caranya biar bikin orang tahu kalau kalian tuh passion di situ. Sehingga nantinya kalau misalkan kalian mungkin mau apply jobs, atau mau apply kerjaan lain, atau kalian pengen, ibaratnya, pengen diketahuin orang lah tentang apa yang kita punya, kalian tuh nggak usah susah payah lagi gitu. Orang-orang bisa menebak-nebak dan akhirnya benar, sesuai dengan apa yang kalian rencanakan di awal, kayak gitu. And that's how personal branding works. Nah, kalau misalkan kita ngomongin data nih, about personal branding nih teman-teman. Aku mulai dari yang paling simple dulu aja. Kayak misalkan gini, 92% orang-orang nih di dunia itu lebih percaya sama rekomendasi dari teman-temannya atau peers-nya atau orang lain dibandingin rekomendasi dari brand-nya sendiri. Kalau misalkan kalian setuju, mungkin bisa nih di kolom chat kali ya. Kayak misalkan nih siapa di sini yang lebih mau belanja barang kalau ada influencer yang udah ngomongin belanjaannya tuh kayak apa? Kayak misalkan ada influencer nih, aku habis beli ini guys, ini tuh keren banget, bla 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 bla. Terus kalian harus beli. Dibandingin kayak ada produk ngepromosin sesuatu, bener-bener company-nya ngepromosin sesuatu, terus mereka disuruh beli nih sama kalian gitu. Kalian lebih terinfluence yang mana? Nah, lebih terinfluence sama sama influencer itu sendiri kan. Nah, sama juga kayak kalian sendiri nih, ketika kalian menginfluence orang, ketika kalian mengedukasi orang, orang tuh turns out lebih percaya sama kalian dibandingin sama berita aslinya mungkin, atau lebih percaya sama kayak dibandingin brandnya sendiri gitu yang ngomong. Oops, sorry. Nah, terus abis itu 84% millennials don't buy advertisement. They buy people behind the brands. Nah, kenapa nih aku ngomongin ini gitu? Kenapa ya millennials itu lebih percaya sama orang dibandingin brandnya itu sendiri? So, I give you the example of these 3 founders gitu ya, dari perusahaan yang saat ini currently terbesar gitu, mungkin di kalangan anak muda. Bapak Nadiem, lalu ada Steve Jobs, sama Elon Musk nih. Kalau kita pikirin tentang Nadiem, oke, mungkin sekarang siapa sih yang nggak tahu Gojek gitu ya? Siapa yang nggak tahu Gojek, siapa yang nggak tahu Apple, dan mungkin siapa yang nggak tahu SpaceX sama Tesla gitu ya. Nah, tapi kalau kita pikir lagi, siapa juga yang nggak tahu the people behind this company gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat banyak banget loh company yang dia tuh nggak menunjukkan siapa bosnya. Company yang nggak menunjukkan siapa nih orang di baliknya. Tapi 3 orang ini adalah orang-orang yang memiliki company tersebut dan dia menunjukkan, gue loh yang punya company ini, dan dia juga menunjukkan gimana capeknya membangun perusahaan ini, they have the value behind the company, mereka benar-benar nunjukin nih, kayak Gojek tuh kayak gini, kayak ibaratnya ya, value yang dipegang sama Gojek, itu juga dipegang sama pemimpinnya, kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya, orang-orang itu nggak cuma mengadmire Gojek,
tapi juga meng-admire Nadimnya. Nah, akhirnya itu jadi lebih mudah untuk Nadim bisa meningkatkan gitu ya penjualan dari company-nya. Karena dia udah punya personal branding yang cukup bagus. Yang akhirnya bisa lebih mudah nih untuk dia memperkenalkan perusahaannya. Kayak sekarang kalau teman-teman lihat Belva sama Ruang Guru. Mungkin teman-teman lebih kenal Belva-nya gitu ya dibandingin Ruang Gurunya, for example, kayak gitu. Atau misalkan Apple atau Steve Jobs. Banyak banget quotes-quotes yang dikeluarin sama Steve Jobs. Steve Jobs tuh sering banget ngadain yang namanya webinar zaman dulu gitu ya. Di YouTube, dia talk show, cerita segala macam tentang leadership, tentang bisnis, yang akhirnya apa? Orang-orang jadi tahu, kalau misalkan Apple itu bukan cuma sekedar perusahaan yang ya udah, tapi the people behind it itu bener-bener orang yang kayak ibaratnya, wah gila keren banget nih orang bisnis mindset-nya, entrepreneur mindset-nya. Orang-orang jadi nggak usah capek-capek si Steve Jobs sama Nadiem tuh memperkenalkan diri dia siapa dalam arti kayak gue tuh yang punya Gojek, tapi secara tidak langsung dia memperkenalkan nih apa sih value yang dia punya dan dia implementasikan ke Gojek kayak gitu. Jadi enak nih kayak ibaratnya brandingnya tuh nggak cuma untuk dia, tapi juga untuk apa yang dia pengen kasih ke society ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya branding itu apa sih teman-teman? Jadi sebenarnya branding itu adalah communication. Kalau misalkan teman-teman mikir nih, oke, gue nggak tahu gimana caranya gue harus nge-brandingin diri gue. Ya udah gue posting-posting aja deh di Instagram gitu ya. Gue posting aja nih setiap hari gue snapgram, gue upload foto. Ya udah, orang akan nge-brandingin diri gue. But actually if you talk about career opportunity, kalau sekarang kita ngomongin tentang future career yang kita pengen kayak apa, it's not about that, teman-teman. It's about communication. Gimana cara kalian mengkomunikasikan apa yang kalian punya. Means core value apa nih yang kalian pegang ke masyarakat gitu. Gimana cara kalian mengkomunikasikan itu. Kayak gitu. Jadi it's basically more than that. Nah, kenapa sih personal branding itu lebih dari itu gitu, lebih dari cuma sekedar posting-posting sesuatu, terus kayak ibaratnya ngasih tahu nih kegiatan sehari-hari kita apa di Instagram, tapi sebenarnya it's actually tentang mau komunikasikan itu tadi. Karena sebenarnya personal branding itu bukan cuma kayak lo ngasih tahu nih personality lo apa, karena personal branding berarti personality gitu ya. Tapi sebenarnya ada kombinasi-kombinasi lain yang harus teman-teman tahu. Nah, ini dia personality, skills, and experience. Jadi kalau misalkan nih teman-teman sekarang kayak bertanya-tanya gitu ya, sorry ini kok agak susah gitu, oke. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya nih, oke, gue mau nge-brandingin diri gue, then try to ask yourself, what kind of person I am? Tanya gitu, gue tuh orangnya kayak gimana? Yang kedua, what skills that I have? What skills do I have right now? Kayak lo tuh punya skill apa sebenarnya? Dan yang ketiga, gue tuh punya experience apa aja sih? Kayak gitu. Nah, akhirnya karena kalian punya pertanyaan kayak gitu, kalian udah tahu nih gunanya personal branding, kalian starting to explore kayak gitu. Kalian mencoba untuk explore. Oke, apa yang gue mau untuk diri gue? Apa yang pengen gue explore untuk diri gue? Apa yang pengen gue mengerti banget? Gue tuh pengen expertise di bidang apa? Gue tuh pengen punya experience di bidang apa kayak gitu. Yang akhirnya nanti slowly you're gonna do the branding for yourself kayak gitu. Nah, karena ini yang aku ngomongin tadi nih teman-teman, kayak gimana ya caranya biar gue itu nggak usah capek-capek nge-brandingin diri gue gitu. Jadi kayak gue nggak usah ngomong, orang lain udah tahu gue tuh siapa. Ini aku kutip dari Jeff Bezos gitu, dia founder and CEO Amazon ya. Dia bilang, your brand is what people say about you when you're not in the room. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kayak ibaratnya ada nih orang yang pengen nawarin sesuatu ke kamu, kayak dia udah tahu kamu tuh pinter di sini, jadi nggak usah kamu capek-capek ngomong, ya udah dia udah bilang kayak mau nggak lo kayak gini sama gue karena gue lihat lo pinter di sini. Nah itu baru namanya temen kayak ibaratnya teman-teman udah berhasil nih kayak nge-brandingin diri teman-teman ke orang lain. Nah, kenapa sih itu penting banget? Karena sebenarnya ada dua nih essence dari personal branding. Brand identity dan brand image yang perlu teman-teman tahu dan pegang. Nah, apa sih bedanya kedua ini? Jadi, mungkin ini aku bahas dari segi startup kali ya, gitu. Jadi, kalau misalkan brand identity, itu lebih ke kayak identitas kita. Mungkin kalau di sini aku ngomongnya brand dari suatu company gitu ya. Jadi kayak
logonya kayak apa, warnanya kayak apa, typografinya kayak apa, kayak gitu. Tapi kalau tentang kita, itu lebih ke siapa kita. Kita siapa, sekarang sekolah di mana, terus abis itu jurusan apa misalkan. Lalu abis itu antusias di bidang apa misalkan, concern di bidang apa. What kind of person are you? You can tell, kayak misalkan lo mau bilang, gue tuh a very initiative person, atau kayak a very creative person, or something like that. Nanti ada lagi namanya brand image. Nah, brand image ini adalah sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol, nggak bisa kamu buat. Which means oranglah yang akan ibaratnya menggambarkan diri kamu di mata mereka. Gitu. Jadi kayak ibaratnya persepsi mereka tentang kamu. Nah, mungkin kalau kita ngomongin soal teman-teman kamu, nggak usah lah kita ngomongin soal mereka yang kayak, ya tapi teman-teman gue tuh udah tahu gue tuh orangnya kayak gimana, gue siapa. Tapi coba dinaikin lagi levelnya. Gimana kalau misalkan kita ngomongin tentang job recruiter atau HR di suatu company? Mereka punya peluang nggak ya untuk tahu kita siapa without actually know who we are gitu. Without actually kayak kenalan sama kita dulu, temenan sama kita dulu, tapi mereka udah bisa nilai nih, oh ternyata Aurel tuh orangnya kayak gini ya, dia tuh good at it. Terus dia itu orangnya pinter di sini. I think bisa deh kayaknya lebih lanjut untuk ngobrol atau diskusi. Kayak gitu. Jadi mungkin mindset-nya ke situ nih sekarang kalau untuk anak-anak muda. Jadi it's not just about, personal branding yang yaudah gue publish, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Kayak gitu. Nah, ini dia. Jadi basically personal branding itu tentang kayak values gitu ya. Kalau di company itu lebih ke values of the brand. Kalau di sini value that you have. Jadi brand itu adalah kamu. You can call yourself a brand gitu ya. Jadi kayak apa nih value gue? You can say value lo adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu value yang lo pegang. Atau lo punya value kayak gue punya value yaitu kreativitas tanpa batas. Means lo adalah orang yang benar-benar mengedepankan suatu creativity over everything when you do your work. Atau misalkan value yang lain kayak gitu, bermacam-macam value, you can have it for yourself. Terus yang kedua promise. Promise itu adalah kalau di sini what the brands wants to deliver. Kalau di kamu berarti what kind of implementation that you have done. Jadi kayak oke, lo punya value, gimana cara lo ngeimplementasiin value-nya? Apa yang udah lo lakuin sehingga orang bisa ngeliat nih, oh jadi dia tuh ngelakuin ini soalnya dia orangnya kayak gini, kayak gitu. For example nih, kayak aku punya value yang tadi aku bilang, limitless of creativity gitu, itu value aku selalu pegang. And that's what I did, gitu, kayak aku mengajar sesuatu yang memang sebenarnya sangat relate dengan creativity itu. Aku akhirnya memang punya startup ini, lalu aku ibaratnya kayak self-employing myself gitu ya, untuk jadi CMO, di mana aku bisa bener-bener think out of the box, mengedepankan creativity lebih dari apapun. Terus aku ibaratnya ketika aku bekerja atau magang gitu ya di company, atau aku mencari pengalaman di organisasi, aku benar-benar mencari sesuatu yang memang berhubungan sama kreativitas. Benar-benar aku cari, oke, mana nih sesuatu yang kerjaannya tuh nggak saklek. Sesuatu yang aku tuh bisa dituntut untuk muter otak, oke, what kind of ideas that you can throw out gitu, kayak what kind of ideas, what kind of knowledge, what kind of opportunity yang akhirnya bisa aku keluarin. Nah, itu kan namanya kreativitas kan. Kayak gitu. Jadinya runtun nih, sampai akhirnya evidence, orang bisa lihat, oh ternyata Aurel tuh orangnya kayak gini ya, dia tuh suka banget ngelakuin hal-hal yang berbau kayak sesuatu yang out of the box banget gitu. Jadi kalau misalkan mau nanya-nanya tentang ide, atau nanya-nanya tentang project kreatif, tanyanya sama Aurel aja. Dia kayak lebih out of the box deh kalau mikir. Aku pernah digituin sama temen aku, and that's basically what I believe right now. Waktu dulu aku belum mikir sampai ke sana, kayak aku cuma berpikir aku orangnya suka berpikir sesuatu yang out of the box. Aku nggak suka kerjaan yang kayak terlalu saklek gitu. Kayak misalkan nih contoh banget ya, aku disuruh ngerjain akuntansi gitu. Aku nggak suka karena ya udah saklek gitu ya. Aku kayak harus ngitung segala macam. Kayak my brain doesn't work gitu. Aku nggak bisa berpikir secara luas gitu. Tapi kalau misalnya aku dikasih kerjaan kayak Aurel coba kerjain project ini gitu. Aurel coba kerjain coba kamu planning deh marketing kira-kira gimana biar kita bisa naikin engagement suatu sosial media gitu. Ya udah, aku di situ pikir, oke, aku punya ruang yang sangat besar di mana aku bisa
memikirkan semua itu. Nah, dari situlah akhirnya aku mengerjakan semuanya, aku explore sampai ke orang lah yang menyadari gitu. And that's what brand image is. Gitu. Kamu udah bisa menunjukkan ke orang kamu tuh seperti apa orangnya. Tapi nggak cuma nunjukin doang kayak gue tuh kayak gini loh orangnya. No, but with the promise, but with the proof. Kayak lo udah ngelakuin apa kayak gitu. Nah, terus ini mungkin kayak nggak usah. Nah, ini yang aku pengen banget kasih ke kalian. Jadi, mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, aku wajibin teman-teman tahu ini, yaitu The Golden Circle of Simon Sinek. Ini itu adalah kayak ibaratnya tools gitu ya, untuk merimain kalian, untuk tahu sebenarnya apa sih yang pengen kalian lakuin. Nah, dan itu relate banget sama yang namanya personal branding. Kalau misalkan teman-teman mikir nih, kayak, ngapain sih personal branding gitu ya, kayak nggak penting banget, gue juga orangnya nggak main sosial media kok gitu, gue tuh orangnya nggak terlalu into sosial media, gue tuh orangnya kayak ya udah low key aja gitu, nggak pakai sosial media. Ntar dulu nih gitu kan, kalau misalkan kamu tahu kenapa kamu pakai sosial media dan untuk apa, then you can tell everyone that social media is a very useful platform for you. Nah, makanya ini teman-teman tuh perlu tahu yang namanya golden circle, yaitu why, how, and what. Apa sih, gimana cara menggunakannya kalau diimplementasiin ke personal branding. And this how I'm gonna show you gitu ya. Jadi kayak misalkan nih, why? Contoh, kenapa, kayak ibaratnya gitu ya, kenapa aku pakai sosial media gitu. Misalkan teman-teman nanya, kenapa aku pengen pakai sosial media gitu. Jawabannya adalah karena, atau misalkan teman-teman jawab aja diri sendiri, aduh gue tuh kenapa ya nyari pekerjaan susah banget sekarang gitu kan, mikir gitu, kenapa ya ngelamar kerja di mana-mana tuh nggak dapet gitu kan, atau enggak kayak kenapa sih susah banget untuk berani speak up gitu, kenapa sih susah banget untuk dapat ilmu tentang sesuatu hal gitu, kayak bingung mau cari di mana. Terus habis itu maju nih, mengerucut lagi ke how. Oke, gimana caranya biar aku bisa dapat pekerjaan gitu ya. Oke, gimana caranya biar aku bisa mendapat pekerjaan dengan mudah? Biar aku bisa tahu nih pekerjaan-pekerjaan mana aja yang bisa aku cari gitu ya, yang bisa aku dapat lalu aku apply. Nah, habis kayak gitu teman-teman tahu nih, oke caranya adalah dengan mencari platform yang memang provide untuk itu gitu ya. Atau misalkan oke, biar lebih gampang bisa dapat pekerjaan, gimana kalau misalkan aku duluan yang menunjukkan siapa aku sebelum aku apply pekerjaan. Gimana caranya kalau misalkan aku duluan yang menunjukkan ke orang-orang bahwa I'm good at it. Jadi aku nggak usah capek-capek apply kerja, bisa jadi aku punya peluang nih. Gimana ya kalau misalkan suatu HR di companies itu approach aku duluan. What a privilege dong. Kayak enak banget kalau misalkan ada orang lain yang notice skills aku tuh di mana dan mereka butuh skill aku. Dibandingin aku harus nunjukin berkali-kali kayak saya tuh di sini loh Mbak bagusnya. Terus pasti tanya, ya udah mana proof-nya? Kamu nggak tahu mau jawab apa. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tanya nih, personal branding itu cuma sekedar publish? No, it's not. It's a communication plus the proof yang kamu punya. Kayak gitu. Jadi, nggak cuma perihal tentang kayak, yaudah, lo nunjukin ke siapapun lo tuh kayak begini, tapi orang nggak bisa lihat. Apa nih implementasinya kayak gitu. Nah, lalu ke bawahnya lagi, what? What itu berarti yaudah, dengan apa kayak gitu, dengan apa caranya, yaitu personal branding gitu kan. Kalau kita ngomongin personal branding sekarang, oke, aku pengen dapat pekerjaan gitu ya, aku pengen dapat pekerjaan, gimana caranya, mau nggak mau aku harus mencari platform yang bisa provide untuk itu. Gimana caranya lagi, dengan adanya personal branding yang akhirnya leads to professional branding kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang aku sebenarnya pengen banget teman-teman tahu. When you are targeting everyone, you are basically targeting no one. Jadi dalam hidup, teman-teman harus tahu target teman-teman itu apa. Teman-teman harus tahu teman-teman mau apa. Dan bahkan sampai pada saat teman-teman mau menggunakan social media, teman-teman harus tahu mau menggunakan itu untuk apa. Kalau misalkan teman-teman ngerasa di Instagram adalah tempat di mana teman-teman nggak bisa menggunakan sosial media itu untuk personal branding, then don't go for it. Cari apa lagi, apa yang bisa digunakan gitu ya di sosial media sehingga itu bisa bermanfaat buat teman-teman kayak gitu.
kayak banyak banget nih orang-orang yang mungkin berpikir Instagram itu bisa jadi tempat untuk personal branding gitu. Tapi aku berpikir actually ada lagi tempat lain yang bisa benar-benar membantu teman-teman untuk personal branding yang ada itu opportunity gitu ya, yaitu LinkedIn. Aku bisa kasih tahu di sini. Nah, kayak gini. Jadi ketika teman-teman tadi aku sempat cerita juga kalau misalkan personal branding is about communicating, nah sebenarnya implementasinya adalah di platform ini gitu. Kayak teman-teman bisa belajar gimana caranya mengkomunikasikan diri lo sebenarnya based on what you actually have implemented gitu. Lo pengen implementasikan itu, lo pengen menunjukkan itu ke orang, dan gimana caranya dari apa yang gue tunjukkan itu bisa ada timbal baliknya buat gue gitu. Biar ada nih career opportunity yang masuk ke gue kayak gitu. Itu adalah ya udah LinkedIn gitu ya. Tapi kalau misalkan nih kayak Instagram gitu, ya udah gue di Instagram mau ngepersonal diriin gue sebagai orang yang memang ibaratnya kreatif gitu. Gue tuh suka mengeluarkan ide-ide yang berbau art dan fashion kayak gitu. Atau enggak misalkan gue tuh orang yang suka banget sama yang namanya uh, apa ya, mengeluarkan opinion atau perspektif gitu ya. Jadi kenapa ada buka suara ya karena gue percaya bahwa semua orang punya perspektif and so do I. Jadi gue mengeluarkan perspektif gue di platform gue dan gue ada platform gue sendiri gitu di mana itu bisa benar-benar menjadi wadah buat orang gitu. Jadi nggak cuma tentang jadi teman-teman harus bisa nih ngebedain kalian tuh mau personal branding untuk apa. Kalau misalkan teman-teman pengen personal branding untuk ya udah aku pengen orang tahu aku tentang ini. Ya udah maybe itu bisa di Instagram gitu kayak dimana isinya adalah orang-orang yang memang sepir sama kalian. Kalian tahu nih target audiens kalian itu siapa. Oke, teman-teman gue, kakak kelas gue, gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen personal branding untuk dapat karir opportunity, teman-teman bisa pengen lebih mudah gitu ya untuk mendapatkan job, atau lebih mudah untuk di-notice sama HR, atau bisa berpeluang untuk dapat pekerjaan lebih mudah, then maybe Instagram is not the place for you. It's actually another platform. Maybe LinkedIn, maybe job hunt, maybe another platform kayak gitu. Jadi benar-benar nih teman-teman harus tahu sepenting apa personal branding untuk diri kalian sendiri. Gitu. Makanya kenapa dari awal aku bahas nih di essence of branding. Karena dari kalian tahu kapan waktu untuk personal branding tepat, teman-teman tahu gimana cara mengkomunikasikan value teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi nggak salah branding ibaratnya kayak gitu. Nah, dan di bawah sini aku ngejelasin nih the 10 golden rules. Tadi kan aku udah ngasih tahu tuh kayak why, how, what itu kayak gimana. Lalu ada lagi nih teman-teman yang namanya 10 golden rules. Ini adalah sesuatu yang berhubungan banget sama personal branding. Kalau misalkan teman-teman ngomongin tentang personal branding means talking about your own personality, not fake it until you make it. Jadi bukan kayak ya udah gue ngebrandingin diri gue aja kayak gitu padahal sebenarnya lo nggak kayak gitu. Actually di awal-awal bakal enak banget gitu ya kayak ya udah orang tahu lo kayak gini lo sebagus ini tapi ketika lo disuruh implementasiin lo nggak bisa nanti akan kelihatan gitu akhirnya kayak gimana. Jadi sebenarnya ketika lo membrandingkan diri lo ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama genuine, lo harus genuine terhadap diri lo sendiri dan orang lain gitu. Lo tuh pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa. Lalu yang kedua, tell a story, tell your story, try to speak up kayak what story do you have? Kayak apa nih yang pengen bener-bener lo ceritakan ke orang. Dan itu very, very wide ya, very variatif gitu. Kayak ibaratnya boleh tentang experience lo, atau boleh tentang sesuatu yang you really concerned about, atau sesuatu yang memang lo lagi alamin pada saat itu. Lalu yang ketiga, konsisten. Personal branding itu konsisten, teman-teman. Kenapa? Karena untuk membangun personal branding itu nggak 1-2 hari. Itu nggak 2 minggu, 4 minggu, itu bahkan bertahun-tahun. Berbulan-bulan, sampai akhirnya lo bisa membangun trust di market tentang siapa diri lo sebenarnya. Kayak gitu. Kayak mungkin sedikit cerita tentang aku, dulunya aku nggak pernah sama sekali yang namanya di-notice sama orang. Gitu, aku nggak pernah kayak di-notice, Rel coba dong tolong ajarin tentang marketing, Rel coba dong tolong ajarin tentang ini, tentang itu. Aku nggak pernah dipanggil untuk itu. Tapi setelah 2 tahun, a lot of opportunities datang ke aku. Dan itu tanpa aku minta. Tapi karena orang-orang memandang aku seperti itu, mereka minta aku untuk itu. Mungkin ada sebagian orang yang nggak punya tujuan untuk itu. Aku pun juga nggak pernah punya mimpi untuk kayak begitu. Tapi and then
ada opportunity yang datang ke aku karena itu gitu. Jadi aku baru ngerasa, oh ternyata sepenting itu ya personal branding untuk kita. Bukan untuk memamerkan siapa kita, tapi untuk melihat sebenarnya kita itu bagusnya di mana, qualified di mana untuk diri kita sendiri aja kayak gitu. Yang akhirnya nanti bisa bermanfaat buat orang lain dan akhirnya bisa buat proof untuk career opportunity kita selanjutnya. Gitu. Jadi kalau ngomongin ngomongin personal branding nih buat teman-teman sekarang yang udah kuliah, jangan cuma sebatas ngomongin personal branding sebatas kayak udah gue mau memperkenalkan diri gue. Not. Kalau kayak gitu ya udah kita pakai Instagram aja udah selesai, kita publish foto udah that's it. Tapi kalau misalkan teman-teman punya sesuatu yang lebih, dalam arti yang aku tekanin tadi yaitu oke, personal branding lo, diri lo, brand lo sendiri mau lo bawa sampai mana? Apakah sampai job opportunity, career opportunity, atau what's next, kayak gitu. Berarti ada hal lain yang harus kalian pikirkan, kayak gitu. Terus misalkan nih, yang keberapa nih? Misalkan positive impact gitu ya. Kayak apa nih impact yang bisa lo kasih lewat diri lo sendiri, kayak gitu. Terus abis itu, live your brand. Makanya kenapa aku bilang personal branding is not about fake it until you make it, but live your life actually the way you want to live it. Kayak lo sebenarnya pengen diri lo, menjadikan diri lo seperti apa, kayak gitu. And that's what people gonna talk about you later on. Kayak gitu. Terus misalkan yang lainnya nih, yang lainnya banget gitu ya. Ketika bener-bener lo udah bisa ada di posisi di mana orang tahu siapa lo, you let others tell your story. Atau you let other people come to you because they need you. Dan coba bayangin kalau misalkan other people yang datang itu adalah orang yang bisa membawa kamu atau memberikan kamu peluang ke job opportunity itu tadi, yaitu HR recruiter atau job recruiter lainnya. Seperti itu. Nah, jadi paling itu sih ya yang bisa aku kasih ke teman-teman nih gitu, nggak banyak. Jadi aku lebih pengen kayak, sharing aja kayak apa nih keluh kesah yang teman-teman alamin yang aku bisa provide juga ke teman-teman kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, kenapa sih menurutku personal branding itu penting banget dan aku tadi ngomong bener-bener dari awal sampai akhirnya ke job opportunity, karena yang perlu teman-teman tahu adalah sekarang semuanya itu bisa diakses secara online, teman-teman. Sekarang semua orang mencari sesuatu online. Bahkan, recruiter di suatu company mencari candidates itu juga online, secara online. Jadi mereka benar-benar mencari nih, siapa ya candidates yang paling qualified menurut dia untuk company dia secara online. Nah, gimana caranya kamu bisa menunjukkan itu juga secara online? Gak perlu kamu harus interview mati-matian, talking about yourself, selling yourself, tapi you already prepared for it. Lo udah prepare itu, lo udah mendevelop karir lo dari awal. Jadi ketika nanti ada waktunya di mana lo bener-bener butuh job opportunity, you are basically ready for it. Karena lo udah punya nih brandingnya kayak gitu. Jadi kalau dipikirin ya, branding itu it's not kayak one day branding yourself gitu. It's a 3 years, 2 years, 4 years of process, of journey, di mana lo bisa membangun itu. And it's not only for yourself, it's actually for other people too, kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang coba nih dipikirin lagi kayak, oke, jadi tanya nih ke diri sendiri, oke, gue tuh pengen dipandang seperti apa? Gue tuh pengen diketahui orang seperti apa? Maybe not but your friend, not gitu ya, by your friend, tapi by other people yang mungkin bisa memberikan benefit lebih untuk kamu, kayak gitu. So that's all from me. Thank you so much. Semoga ilmunya bermanfaat juga. Thank you. Aku bakalan bahas tentang personal branding yang dari sisi karir. Jadi kalau Aurel tadi sebenarnya juga dari sisi karir juga ada ya, aku udah dengerin. Tapi mungkin Aurel tadi dari secara general teman-teman, kalau teman-teman tadi tangkap ya, yang udah Aurel sampein, sebenarnya banyak banget poin di mana personal branding itu sebenarnya nggak cuma buat karir sih kalau menurutku, tapi juga bisa buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Gimana kita mau dilihat orang, terus kalian tuh mau dibilang sebagai siapa, sebagai apa. Nah, itu tuh lewat personal branding tuh bisa gitu. Nah, tapi karena aku di sini bawa nama Jobhan, jadi mungkin aku akan bahas dari sisi karir gitu, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu nih. Jadi Aurel kan udah kenalan ya. Jadi kenalin, namaku Cynthia Hesilia. Orang biasanya sering panggil Cynthia. Nah, di sini aku sebagai founder Jobhan. Lalu mungkin ada beberapa side job juga ya. Aku sebenarnya kalau udah dilihat dari CV nih, atau mungkin istilahnya beberapa poin ini, sebenarnya teman-teman tuh mungkin bisa melihat nih, dari sisi personal branding tuh aku kayak apa. Jadi aku bikin startup.
Terus aku juga nge-manage sebuah coworking space di kota Surabaya, namanya Dilo Surabaya. Jadi Dilo Surabaya itu coworking space milik Telkom Indonesia. Ada juga beberapa community yang berkaitan dengan teknologi dan startup juga gitu. Nah, kalau dari beberapa profesi ini yang mungkin karir petku tuh cukup nyambung ya, dari bangun startup, aku juga aktif di ekosistem startup Surabaya, juga aktif di community. Jadi kalau dari sisi ini, kalian sudah udah bisa menilai kalau aku tuh mungkin punya passion atau mungkin pingin banget istilahnya membawa value di mana aku tuh bisa membantu ekosistem startup sebuah kota gitulah jadi lebih maju. Nah, dengan cara aku juga berkontribusi nih lewat job hunt. Nah, tapi aku juga punya passion lain nih teman-teman, yaitu membangun sebuah platform di mana aku bisa bantuin anak-anak muda, anak-anak milenial dan generasi Z supaya mereka tuh lebih mempersiapkan karirnya dengan matang gitu loh. Itu melalui job hunt gitu. Jadi sebenarnya dari sekilas ini juga udah kelihatan gitu. Oh, dengan karir path yang cukup konsisten, kalian sebenarnya sudah bisa menebak aku tuh sebenarnya kayak gimana orangnya. Mungkin maksudnya dari secara general ya, oh Kak Cynthia ini ternyata orangnya aktif di sini, di dunia startup. Terus dia juga ikut komunitas juga yang berkaitan juga. Kayak gitu sih sebenarnya. Ini nyambung-nyambung ke karir path sebenarnya. Nah, aku next, tapi sebelum aku terangin tentang materinya, mungkin aku akan ngomongin tentang Jovan bentar, karena siapa tahu ada yang berguna buat kalian ya. Jadi Jovan itu adalah sebuah platform career development, tadi aku udah sebutin di awal. Kita tuh sebenarnya punya beberapa layanan ya teman-teman, layanan dan program. Jadi Jovan itu sudah ada atau sudah rilis itu sebenarnya sudah dari 2015. Tapi yang namanya bisnis, yang namanya building startup, pasti kan juga perlu waktu yang cukup panjang untuk menemukan istilahnya customer yang tepat, terus mungkin produk yang tepat. Jadi sudah agak lama juga ya Jovan berkembang, tapi sekitar tahun 2019 kemarin, tahunan ini, kita baru benar-benar menemukan bisnis model yang tepat gitu buat Jovan. Jadi ada beberapa layanan nih. Pertama ada Jovan Academy. Jadi Jovan Academy itu sebuah program pelatihan. Ada beberapa skill yang teman-teman bisa ikutin di Jovan Academy. Nah, terus ada Jovan Aks Karir. Jovan Aks Karir itu sebuah program mentoring one-on-one. Jadi teman-teman misalnya pengen banget nih belajar personal branding. Misalnya sama Aurel ya, Aurel dari Buka Suara. Itu kita bakal provide gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari mentoran sesuai dengan teman-teman. Misalnya nih tidak tentang personal branding doang, misalnya benar-benar spesifik tentang data scientist misalnya, atau mungkin content writer. Teman-teman bisa cari mentornya di Jovan. Dan bahkan lebih menarik lagi kalau teman-teman tuh misalnya pingin stalking nih tentang sebuah company tertentu. Misalnya company X nih, Unicorn Startup. Nah, teman-teman juga bisa tuh cari mentor di Jovan. Itu yang Aks Karir. Kalau yang Jovan Karir Hub, ini sebenarnya dari awal tuh kita sebenarnya awal Karir Hub nih. Jadi Karir Hub tuh sebuah portal job. Kita nge-provide beberapa lowongan kerja. Jadi tujuan awal Jovan tuh sebenarnya awalnya matchingin talent. Jadi company cari, terus kita juga punya talent, kita match-in gitu kan. Tapi sekarang udah berkembang, jadi sebenarnya bisnis modelnya mungkin lebih ke B2B dan B2C, ada Karir Hub juga, tapi juga ada akademi, Aks Karir itu mentoring, karena sebenarnya kalau buat aku Jovan ini harus jadi sebuah platform yang istilahnya teman-teman tuh untuk untuk bikin sebuah karir path atau mungkin teman-teman juga meniti karir tuh kayak banyak banget yang perlu kita support gitu loh. Jadi kalau misalnya butuh pelatihan, kita ada akademi. Terus kalau teman-teman butuh mentoring, karena aku percaya sebenarnya kalau kita udah jago nih, kita punya skill. Tapi kalau kita nggak ada yang ngarahin, misalnya nggak punya mentor atau nggak punya networking, itu bakalan susah banget. Nah, makanya lewat Jovan, teman-teman bisa dibantuin lewat Aks Karir. Terus beberapa programnya teman-teman bisa ikut. Jadi ada Jovan Talks kayak sore hari ini kita kolaborasi dengan Buka Suara. Ada program magang juga. Program magangnya kemarin terakhir dilakukan secara virtual. Terus ada student ambassador kayak si Brian, itu dia salah satu student ambassador Jovan. Jadi dia membawa value-value Jovan gitulah. Terus Jovan visit, kita sering visit-visit ke company, ngajakin followers siapa yang mau ikut. Kita bakal kunjungin company tertentu untuk tahu gitu dan belajar gimana di sana gitu. Terus ada Jovan Speak juga, Jovan Speak ini podcast, dan yang terakhir virtual job fair. Itu rutin banget kita adain selama 3 bulan sekali. Jadi teman-teman selalu prepare aja kalau misalnya pengen cari-cari lowongan kerja di Jovan selalu update setiap hari. Jadi mungkin aku nggak akan promoin di sini. Teman-teman kalau mau ikutan Jovan Academy ada beberapa kelas ya. Dan kelas-kelas di Jovan Academy itu yang relate dengan skill-skill yang dibutuhkan oleh milenial dan generasi Z zaman sekarang nih. Jadi misalnya ada kayak copywriter, social media spesialis, bikin CV dan lain-lain. Teman-teman bisa cek sendiri di websitenya Jovan. Nah kalau teman-teman hari ini pengen daftar Jovan Academy, ada kode nih diskon 100.000.
Jadi dari harga 700.000 jadi 600.000 kalau pakai kode Jovan X Buka Suara. Gitu. Nanti mungkin bisa disampaikan sama Brian ya detailnya ya, karena aku sebenarnya pengen lebih masuk ke materi nih. Gitu. Jadi tadi sebenarnya Aura udah jelasin panjang dan ada banyak banget poin yang sebenarnya teman-teman bisa highlight ya. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri menyimpulkan, nah personal branding itu yang kayak apa sih? Jadi personal branding itu menurutku tuh kayak sebuah proses gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa kayak kita langsung bikin personal branding tuh sebulan terus kayak teman-teman pengen banget orang-orang udah tahu teman-teman tuh maunya gimana, maunya dianggap sebagai apa. Itu butuh proses yang sebenarnya cukup panjang dan nggak bisa instan juga gitu. Nah teman-teman harus paham gitu loh. Teman-teman itu mau ditandain. Jadi aku nulis di sini kan mark ya. Mark ini kayak teman-teman tuh mau ditandain atau istilahnya dilihat orang tuh sebagai apa gitu. Nah, tanda yang tadi itu yang aku bilang tuh bisa mengekspresikan kayak skill teman-teman tuh apa, personality-nya gimana, dan value yang teman-teman mau sampaikan tuh apa gitu. Nah, kalau misalnya aku mau cerita nih, sebenarnya personal branding itu juga kalau buat aku sendiri ya, itu salah satu semacam tools gitu sih teman-teman. Jadi ada banyak cara sebenarnya teman-teman untuk mengembangkan karir. Nah, salah satunya tuh personal branding. Dan sebenarnya ada juga kok orang yang tidak terlalu mementingkan personal branding, tapi dia juga bisa-bisa aja berkarir gitu. Nah, tapi untuk scaling, kalau menurutku, atau mungkin scale up ya, biar teman-teman tuh istilahnya karirnya tuh cepat, terus teman-teman juga dapat opportunity yang lebih beragam, tidak cuma itu-itu aja. Itu sih perannya personal branding gitu. Karena sebenarnya ada juga sih orang-orang yang aku lihat tuh dia tidak aktif di sosmed, dia tidak aktif membranding dia di istilahnya online, tapi dia mungkin terlihat di real life gitu. Nah, tapi dia sebenarnya oke-oke aja gitu. Dia bisa meniti karirnya dengan apa yang dia mau. Cuma kalau menurutku sayang banget sih kalau kita misalnya tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini personal branding yang misalnya kalau kita bisa maksimalin itu opportunity-nya bakal banyak banget gitu. Karena aku sendiri pun juga ngerasain bener-bener manfaat personal branding, manfaat karirku tuh makin naik karena personal branding gitu. Kalau misalnya aku nggak show atau istilahnya tidak memaksimalkan personal branding, ya mungkin masih stuck gitu sih. Jadi di presentasi ini tuh aku sebenarnya lebih pengen untuk sharing ya tentang pengalamanku. Jadi aku nggak tahu di sini teman-teman segmennya, aku tadi belum nanya ya. Di sini apakah teman-teman tuh banyak yang masih kuliah atau udah pada kerja atau mungkin kerja awal-awal. Jadi aku sekarang tuh aku kelahiran 95 nih teman-teman. Jadi kalau umur udah 25 ya sekarang ya. Jadi aku udah berkarir tuh selama 6 tahun sejak umurku 19 tahun. Jadi ada cerita sih. Jadi waktu aku kuliah itu harusnya aku kuliah doang, tapi akhirnya aku kuliah sambil kerja karena ada problem family gitu lah. Nah, di momen aku kerja sambil kuliah itu ya sebenarnya aku kan waktu itu kan masih pakai ijazah SMA ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya waktu itu aku masih SMA, tapi aku juga sambil kuliah nih, sore kuliah atau pagi kuliah, nanti ganti malamnya kerja. Jadi dulu itu aku kerjanya sebagai copywriter sebelum bikin startup. Nah, waktu aku jadi copywriter, bener-bener nggak ada ini kan, nggak ada ijazah segala macem. Tapi memang aku sempat dibekali oleh portfolio nih. Aku punya portfolio, aku pernah nulis waktu SMA, aku pernah, istilahnya ada beberapa yang di multimedia juga, aku pakai itu buat ngelamar kerja. Tapi pasti nggak cukup gitu loh teman-teman, kalau teman-teman istilahnya cuma modal itu doang, apalagi waktu itu belum kuliah juga kan. Tapi akhirnya aku mulai setting kan gimana caranya kita personal branding-nya oke, walaupun istilahnya kamu tuh cuma ijazah SMA, tapi nggak boleh kalah sama yang S1 waktu itu seperti itu. Dan akhirnya ya banyak banget kebantu karena memang waktu itu zaman Twitter ya. Zaman Twitter, terus aku bener-bener kayak selalu sharing gimana, apa yang aku tulis. Dan mungkin tidak hanya sekedar kayak, oke aku sharing doang, orang mungkin akan bingung gitu loh. Kayak, oh ini apaan gitu kan, artikel atau apa. Mungkin kalau ada yang baca ya syukur, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi mungkin jangan lupa juga tuh untuk sharing-sharing ke orang lain. Kayak kamu tuh nulis, itu tuh apa? Kan banyak orang tuh belum tentu paham kan apa yang sedang kamu lakukan di medsos. Misalnya aku sekarang sharing tentang Jovan ini. Nah, orang tuh belum tentu paham Jovan tuh apa dan segala macam. Jadi menurutku, kalau kalian mau personal branding yang maksimal, sebisa mungkin kalian juga menciptakan story yang bagus gitu loh. Story itu maksudnya ajak followersmu tuh bercerita. Kamu ceritain ke mereka tentang pengalaman yang apa yang kamu punya. Jadi bukan berarti kayak tadi orang udah sempat mention sih. Jadi jangan cuma yang kayak sharing doang, selesai, orang bakalan apa ya, kayak kurang paham gitu. Nah, terus sampai di mana titik
aku udah kuliah ya, udah lulus dan udah bisa kerja secara normal lah istilahnya kayak gitu. Tanpa, kalau dulu kan kayak masih rendah diri banget gitu loh, karena kan memang masih SMA, waktu itu aku ngambil kuliah, terus orang-orang kayak beberapa ya pasti ada yang underestimate gitu. Nah begitu aku lulus, aku sempat kayak berpikir gitu, berubah karir path teman-teman. Nah ini nyambung-nyambung ke materi lain ya sebenarnya selain personal branding, tapi ada kaitannya. Nah aku berubah karir path ini jadi, kan aku kan jurusannya komunikasi nih, jadi selain nulis ya paling skillku public speaking, atau mungkin PR, markom gitu kan. Aku kerja di sebuah perusahaan jadi markom, atau mungkin jadi PR. Nah, jadi kan ada perubahan tuh, perubahan karir. Nah, habis itu aku bikin startup nih, bikin job hunt. Itu ada perubahan dari Cynthia yang dulu copywriter, jadi Cynthia yang sekarang jadi foundernya job hunt, atau istilahnya anak startup gitu lah, atau mungkin beberapa kegiatanku tadi yang teman-teman lihat tadi selain job hunt kan juga berkaitan dengan startup tuh. Ada yang lead community, ada juga yang manager co-working space. Nah, itu sebenarnya semuanya berkaitan dengan startup. Nah, secara nggak langsung aku tuh harus ngomong lah ke orang-orang supaya orang-orang tuh tahu, oh Cynthia saya udah bukan copywriter loh. Jadi paling nggak, at least kalau misalnya ada yang nawarin aku job, aku udah nggak bisa kan kayak gitu. Atau mungkin sekarang orang-orang yang mungkin tertarik untuk berkoneksi karena aku punya startup, misalnya mau kolaborasi dengan job hunt, atau mungkin mau aku konekin dengan anak-anak startup lainnya. Nah, orang-orang udah mulai, orang-orang harus tahu gitu loh, aku kepikiran gimana caranya biar orang-orang ini paham nih. Jadi sekitar tahun 2017, aku kayak merubah semua personal brandingku. Mungkin ini pengalamannya unik ya, karena kan aku juga udah berkarir 6 tahun, jadi udah ngerasain kayak step 1, quarter life crisis pertama selesai, terus aku nyaman tuh sebagai copywriter, aku kerja di beberapa startup di Jakarta dan Surabaya untuk nulis gitu kan. Terus aku berubah karir path jadi startup founder. Nah, itu aku yang udah mulai kayaknya aku harus gimana nih biar orang-orang tahu. Nah, tapi memang tidak bisa yang secara instan langsung kayak kamu mengganti sehari langsung orang paham, oh Cynthia sekarang di startup. Itu butuh waktu yang cukup panjang ya, sekitar setahun 2 tahun orang-orang tuh baru ngeh, oh Cynthia sekarang di job hunt, oh sekarang Cynthia bikin job hunt. Atau mungkin kalau misalnya ada opportunity yang berkaitan dengan startup nih, misalnya teman-teman ada nih ya, misalnya tim panitia sebuah kompetisi startup gitu, cari aku nih untuk bantuin, misalnya jadi mentor atau mungkin jadi juri untuk lomba startup kayak gitu sih akhirnya, atau mungkin jadi speaker karena memang yang aku lakuin kan sekarang kan lebih ke empowering startup gitu loh teman-teman. Jadi selain bikin job hunt, aku juga bantuin teman-teman lain biar mereka juga bikin startup juga kayak gitu. Nah, itu prosesnya sebenarnya cukup panjang, jadi aku lakuin tuh dengan tidak hanya online doang, jadi juga offline juga. Jadi dimulai dari aku ikut acara startup tuh sebagai peserta, sampai aku jadi pembicara, terus aku sharing. Awal-awal konten yang aku sharing kan aku kan misalnya bukan jadi speaker, bukan jadi mentor juga. Ya aku sharing tuh value-value apa yang aku dapetin tuh dari pembicaranya. Terus aku juga share kalau aku juga punya sebuah ide. Waktu jawaban masih jauh banget ya daripada yang sekarang ya. Jadi kayak masih konsepnya sangat mentah. Nah, kalau kita berani show atau istilahnya personal branding kita tuh fokus apa gitu, orang tuh bakalan gak bingung gitu loh. Oh sekarang kamu di startup ya, it's okay walaupun dulu mungkin aku copywriter. Tapi orang-orang udah tahu, oh Cynthia berarti sekarang startup nih. Poinnya itu, mereka ngehnya di situ. Aku next. Nah, saya personal branding ini cukup krusial ya. Jadi kayak penting banget gitu loh buat teman-teman tuh ningkatin branding. Tadi aku udah sebutin di awal. Misalnya ada juga kok banyak orang yang tidak memperhatikan personal branding di online gitu ya. Ya mereka sebenarnya karirnya jalan-jalan aja. Tapi menurutku kayak kita kalau apa ya kayak wajib dicoba gitu loh. Kalau teman-teman maksimalkan, aku pikir akan lebih baik sih teman-teman. Dan apa ya dari sisi HR ya, mungkin aku kan karena bawa jawaban aku akan sampaikan dari sisi HR. HR sekarang juga lebih suka mencari profil itu lewat Google atau istilahnya lewat sosmed juga gitu. Nah, tadi udah disampaikan Aurel juga, apa ya, kayak nggak perlu lagi kayak ngubrek-ngubrek CV, mungkin udah tetap dicek, tapi mungkin mereka kayak lebih memahami gitu loh. Misalnya orang baca karirku nih dulu sebagai copywriter, mereka akan cari tahu, oh dulu tuh kamu pernah di startup mana aja, terus aku dilihat nih, aku di lo tuh ngapain aja, atau di Jovan ngapain aja. Itu bisa di-track semua kan dari teman-teman kalau misalnya teman-teman punya profile atau mungkin teman-teman posting semua tuh kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri nih dari sisi orang yang mungkin punya partner beberapa company yang sedang hiring, karena kan jawaban kan layanannya itu. Jadi yang aku tahu ya memang ada beberapa kelompok HR itu yang punya grup
Misalnya mereka grup khusus gitu, mereka kayak saling sharing. Kalau misalnya mereka tuh tanya, kamu tuh kandidat ini atau enggak? Terus mereka akan cerita, oh dicari bareng gitu misalnya. Atau mungkin istilahnya ada grup-grup khusus HR yang memang mereka tuh membahas ini nih profil online-nya si kandidat ini itu ada juga kayak gitu. Itu aku tahu sendiri karena memang ada beberapa HR yang cerita gitu. Terus mungkin kalau misalnya di slide ini ya, jadi sebenarnya teman-teman tuh kayak jangan bikin personal branding teman-teman tuh hanya sekedar kayak kartu nama. Kartu nama tuh yang aku maksud kartu nama bukan kartu nama beneran ya. Jadi kayak misalnya nih teman-teman nulis di bio teman-teman sebagai apa, tapi teman-teman tuh tidak apa adanya atau mungkin hanya sebatas kartu nama aja. Tapi mungkin belum ke situ. Nah, itu sebenarnya kalau menurutku kayak teman-teman perlu jujur apa adanya. Jadi kayak kondisi sekarang tuh gimana. Jadi aku sempat baca juga di beberapa kolom komentar kayak misalnya apakah mahasiswa walaupun awal-awal itu perlu juga nih bikin LinkedIn dulu gitu. Nah, kalau menurutku perlu sih teman-teman. Aku dulu juga startnya itu dari awal banget waktu malah aku belum kuliah waktu itu ya. Aku udah bikin yang gak cuma LinkedIn kan dulu kan belum musim LinkedIn tuh. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram dan lain-lain. Teman-teman bisa maksimalin dari situ sebenarnya. Nah, teman-teman akan berpikir sih kayak aku mau ngepost apa gitu kan aku juga masih kuliah awal-awal. Sebenarnya ada banyak banget yang teman-teman tuh bisa post. Ada konten-konten menarik yang sebenarnya tuh bisa nunjukin gimana progres kamu gitu. Kayak misalnya beberapa anak-anak magangku di Jobhan dan anak-anak ambasador itu mereka rajin banget kayak nge-share setiap mereka bisa dapat mentoring gini atau mungkin mereka nge-share pengalaman mereka saat mereka tuh kerja bareng di sebuah organisasi atau mungkin ada project tertentu mereka cerita tuh karena sebenarnya SR tuh juga apa ya juga melihat lah gimana progres kalian tidak melulu yang sudah wow teman-teman mungkin langsung share gitu ada juga tadi yang tanya kalau misalnya gagal gimana gagal tuh sebenarnya juga menarik loh teman-teman bisa cari apa ya kayak poin atau mungkin value-value menarik seputar kegagalan nih. Nah, pasti kan kalau ada gagal, pasti juga ada berhasilnya. Teman-teman cerita, mungkin someday teman-teman pernah gagal nih waktu ngajuin magang di sini. Tapi tiba-tiba keterima di sini. Terus teman-teman coba cari tahu nih, kenapa sih alasannya. Kalau misalnya teman-teman dari gagal jadi berhasil, berarti kan ada sesuatu yang teman-teman ubah tuh. Nah, itu kan bisa jadi value-value gitu loh. Dan istilahnya orang-orang juga bakalan dapat sharingnya teman-teman tuh berguna banget gitu. Apa yang bisa dipelajarin dari pengalaman teman-teman tadi share gitu. Nah, terus teman-teman pernah nggak sih kayak bertanya, teman-teman sorry ya, kayaknya aku harus close WhatsApp biar kayaknya tadi ngeganggu juga ya. Oke, aku udah close WhatsApp-nya biar nggak keganggu. Aku tadi lupa close, sorry banget. Nah, teman-teman pernah tanya, pertanyaan nggak sih kayak bagaimana sih istilahnya tuh membangun personal branding yang efektif dan otentik gitu. Efektif tuh berarti kan maksimal gitu ya. Dan otentik tuh kalau menurutku kayak unik atau istilahnya kan sebenarnya udah banyak banget kandidat yang mirip-mirip gitu. Misalnya teman-teman tuh jago nulis sudah banyak. Nah, gimana caranya teman-teman tuh kenotis gitu sama HR? Kayak kenapa HR harus tertarik sama kamu gitu. Nah, aku mau nanya dulu sih sebelumnya. Kayak teman-teman tuh pakai sosmed tuh buat apa gitu. Atau mungkin nggak cuma sosmed, istilahnya platform-platform online ya. Jadi ada yang mungkin ini cuma bercandaan sih teman-teman. Jadi mungkin ada yang buat sekedar just for fun, ada yang misalnya cuma buat ngobrol sama temen atau mungkin foto foto selfie atau mungkin ada yang memang bener-bener buat jualan atau mungkin mau komen-komenin artis doang itu macam-macam sebenarnya. Terus aku mau share ini. Jadi kalau lihat teman-teman lihat dari mungkin orangnya tipenya apa nih kalau teman-teman lihat? Dia aktif, dia suka bersosialisasi. Ini biasanya orang-orang komunitas nih yang atau mungkin anak-anak yang suka ikut event gitu kan atau anak-anak yang suka bikin bikin event juga, foto-foto sama temen komunitas. Kalau ini mungkin lebih bener-bener portfolio buat karya nih. Ada juga nih yang foto-foto buat makanan. Nah, sebenarnya itu tuh salah nggak sih teman-teman? Atau mungkin benar menurut teman-teman? Nah, kalau menurutku tuh kayak sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi tergantung perspektif kita. Nah, sebenarnya kita tuh waktu mau pakai sosmed tuh harus sudah tahu dulu gitu sih teman-teman. Kayak teman-teman mau yang dianggap kayak apa nih? Tadi sebenarnya udah disampaikan ke Aurel ya. Cuma aku akan
ulangin lagi karena mungkin ada beberapa orang tuh yang merasa bingung gitu loh. Aku terus bikin konten apa nih untuk sosmed. Mungkin aku sambil next dulu. Jadi istilahnya brand yang teman-teman bikin tentang diri teman-teman tadi itu tuh bisa menunjukkan teman-teman tuh percaya diri dan ada kredibilitinya juga dan mungkin apa ya, jadi benar-benar kayak nunjukin sejauh mana teman-teman tuh memang fokus pada bidang tersebut sih teman-teman. Nah kalau menurutku ada beberapa poin yang penting banget. Sorry. Jadi ada beberapa poin ya. Pertama teman-teman tuh autentik. Jadi autentik tuh maksudnya ya teman-teman kayak punya ciri khas atau mungkin ada hal-hal baru yang istilahnya orang lain nggak punya, teman-teman punya. Terus konsisten. Nah konsisten ini yang jarang banget orang-orang tuh perhatikan gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang yang semangatnya di awal doang, tapi lupa nih, kayak misalnya semua tuh butuh waktu gitu, nggak bisa kayak langsung tiba-tiba langsung bisa ini nih dapat job. Misalnya teman-teman post di LinkedIn kalau teman-teman sebagai copywriter nih, tiba-tiba langsung aja ada yang nawarin. Nah itu tuh kayak bakal susah banget sih, dan karena semua tuh butuh waktu sih teman-teman. Jadi teman-teman kayak perlu konsisten dulu, dan yang paling penting sebenarnya fokus. Karena ada banyak orang yang jadi malah bingung ya. Jadi misalnya dia ngeliat influencer A nih, oh influencer A ini kayak gini. Terus dia ngikutin lagi nih influencer yang lain. Jadi sudah bingung gitu loh. Jadi itu mau jadi apa atau mau dianggap orang kayak apa. Akhirnya orang juga jadi bingung. Karena kita bingung, orang jadi bingung. Sebenarnya kamu nih apa gitu. Aku pernah sih di posisi itu. Jadi aku kayak masih bingung kan antara mau ninggalin copywriter atau mau bikin startup. Jadi kayak di sosmedku tuh aku branding, aku juga copywriter, tapi aku juga bikin startup gitu. Nah orang-orang akhirnya bingung kayak, sih kamu masih nulis nggak sih sebenarnya, sampai kayak gitu. Atau sekarang kamu bikin startup nih gitu. Nah akhirnya aku kayak sadar sih kayak harusnya ada yang aku revisi nih dari personal brandingku gitu. Kayaknya aku udah mulai harus memilih antara mana yang aku pilih. Sebenarnya teman-teman boleh sih punya skill sebanyak mungkin ya kalau menurutku. Misal teman-teman copywriter tapi juga pengen belajar desain atau pengen juga belajar video. Tapi sebenarnya teman-teman harus tetap memilih gitu loh, kayak mana yang teman-teman paling fokusin. Dan sebenarnya kalau aku tipe orang yang lebih suka orang yang spesialis daripada yang generalis kayak gitu. Karena kan kalau kita generalis kita jadinya bingung ya teman-teman ya. Which is kayak aku nih, misalnya kan sekarang aku di bidang bisnis nih. Dan aku sebenarnya juga akhirnya harus belajar banyak hal baru gitu. Misalnya aku belajar juga nih tentang coding juga, walaupun aku nggak coding, karena aku kan juga bikin startup digital. Jadi aku harus tahu platform apa yang dipakai dan segala macam. Terus aku juga harus belajar bisnis juga, walaupun aku dulu anak komunikasi dan lain-lain. Tapi tetap ada satu tuh, keahlian yang harusnya orang-orang paham, oh Cynthia tuh apa sih? Oke, kalau sekarang mungkin udah bukan nulis lagi, tapi mungkin perpaduan antara kayak leadership mungkin, atau mungkin business planning, atau mungkin strategi partnership kayak gitu sih. Jadi aku lebih akhirnya memutuskan, oke aku mau jadi orang yang ini nih. Walaupun teman-teman kemarin udah ini, terus teman-teman berubah karir path, itu nggak masalah, asalkan teman-teman udah bisa memutuskan mau fokus yang mana gitu. Terus yang paling penting juga, orang-orang suka kalau teman-teman tuh istilahnya punya personal branding yang tidak nanggung. Tidak nanggung itu maksudnya tidak melulu berbicara tentang kita, tapi gimana caranya teman-teman juga bisa punya impact buat orang lain. Jadi impact itu mungkin tidak melulu yang harus secara langsung gitu ya, ketemu langsung teman-teman bantuin, nggak juga. Tapi melalui konten-konten yang tadi mungkin Aurel juga udah sempat bilang juga, teman-teman juga menginfluence orang, teman-teman bisa istilahnya tidak hanya menginfluensi, tapi lebih ke sharing, berbagi. Itu kan tidak melulu kayak yang harus dalam bentuk fisik ya, tapi juga bisa dalam bentuk konten gitu. Nah, dari impact tadi itu sebenarnya itu secara nggak langsung ya teman-teman tuh apa ya kayak bener-bener bikin orang berpikir, oh ya ini bener-bener nih orang ini memang bidang apa kalian di bidang ini gitu. Dan someday mungkin akan ada opportunity karena teman-teman juga berusaha istilahnya memberikan ke orang lain sesuatu juga. Jadi nggak cuma get doang, tapi juga give juga teman-teman. Nah, yang terakhir ada be yourself ya. Jadi be yourself tuh sebenarnya nomor satu juga sih menurutku. Sebenarnya nomor satu mungkin be yourself, nomor dua tuh fokus. Terus mungkin konsisten, dan yang lain-lain ini autentik oke lah. Dan impact itu mungkin yang terakhir, karena kan kita yang, apa ya, kayak kita mikir kita dulu nih, baru kita bisa memberikan sesuatu ke orang kan. Nah, kalau be yourself itu, ini juga penting banget, karena yang aku lihat sekarang itu ada beberapa orang yang salah mengartikan personal branding itu loh teman-teman. Jadi kayak orang beranggapan personal branding itu orang tuh harus benar-benar menunjukkan sisi yang bagus-bagus doang. Akhirnya kayak lupa
kalau misalnya tetap harus jadi diri sendiri nih. Nah, tapi bukan berarti kayak kita tuh boleh juga nunjukin yang negatif-negatif. Kalau aku mungkin lebih suka ambil jalan tengah nih teman-teman. Jadi mungkin tidak perlu menunjukkan hal-hal yang buruk. Ada orang yang sempat sih ngomong ke aku gini, nah kalau misalnya kamu nggak nunjukin yang buruk-buruk, berarti kamu nggak jadi apa adanya dong. Kalau aku sih lebih suka apa adanya nih di sosmed, dia bilang gitu. Nah, tapi kalau aku suka ambil jalan tengahnya, jadi tidak harus kayak kita harus nge-share hal-hal yang berbau negatif. Karena kan kita tuh pakai sosmed bukan buat kita sendiri, teman-teman. Tapi juga buat orang lain juga, ya kan? Orang lain lihat. Nah, kamu harus berpikir sebelum kamu posting, apa yang kamu keluarin di sosmed itu akan menunjukkan citramu gitu. Oh, Cynthia marah-marah, oh berarti Cynthia orangnya kayak gini. Oh, Cynthia istilahnya berusaha bijaksana di sosmed dengan buat statement atau mungkin gagasan yang mungkin tidak menggiring opini orang untuk harus selalu sama kamu gitu, harus sesuai dengan perspektifmu. Tapi mungkin kamu berusaha netral. Orang akan apa ya? Akan menilai dari situ sih kalau menurutku. Nah, aku pernah nyampein materi personal branding 3 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya aku sempat agak menyesal ya waktu itu aku menyampaikan materi ini karena aku waktu itu mungkin masih dalam proses ya teman-temannya. Aku menyampaikan personal branding, istilahnya kayak cuma sharing sama teman-teman timku gitu. Tapi kayak ada salah paham gitu di antara salah satu anak lah. Nah, salah satu anak itu kayak beranggapan kalau personal branding itu dia kayak pokoknya ya share yang bagus-bagus walaupun tuh nggak jadi diri sendiri gitu. Nah, sampai di satu titik dia jadi karyawanku teman-teman waktu itu. Dia jadi karyawanku. Waktu itu dia belum jadi karyawanku ya waktu share. Nah, waktu aku rekrut dia, aku ngeliat kan bagus nih sosmednya, terus dia juga bikin website. Pokoknya kalau online tuh dia oke banget gitu. Nah, aku waktu itu bertindak sebagai ya semi-semi SR lah ya, karena kan waktu aku lagi cari tim dan kayak kepepet juga. Ya sudahlah, aku langsung terima dia, belum tahu seperti apa. Nah, ternyata waktu sudah bekerja, dia tidak sama dengan profil yang dia ini. Jadi aku kayak ngerasa tertipu gitu sebagai perusahaan lah ya. Itu nggak cuma sekali, aku juga pernah ngalamin 2 kali. Nah, waktu aku ngalamin 2 kali, akhirnya aku berusaha belajar nih dari sisi perusahaan. Ternyata banyak juga yang istilahnya yang di online dengan yang real life tuh beda. Itu kayak gitu tuh banyak yang kayak gitu. Nah, ini mungkin sambil sharing aja. Jadi menurutku dari teman-teman di sini nih, kan banyak yang job seeker. Kalian tetap harus jadi apa adanya nih, walaupun kalian pengen membranding kalian dengan sebaik mungkin. Jadi yang bisa dilakuin ya, teman-teman tetap sharing hal-hal yang memang istilahnya positif, tapi juga sesuai dengan apa yang menjadi apa ya, teman-teman ada di diri teman-teman gitu loh. Jadi tidak over, misalnya kayak gitu. Misalnya teman-teman bilang bisa desain, tapi mungkin teman-teman baru awal banget, bener-bener ya nggak bisa desain. Ya bilang aja dulu masih belajar, itu is okay gitu. Karena pengalamanku kayak beberapa yang tadi itu yang aku ada kasus-kasus karyawan yang tidak sesuai, itu mereka bilang bisa nulis misalnya, tapi tidak sesuai ternyata. Mereka katanya bisa bikin event nih, anak-anak IO, tapi itu mungkin ternyata tidak sebagus itu gitu. Nah, makanya itu jangan jadikan itu bumerang buat teman-teman. Jadi misalnya teman-teman kayak pengen kelihatan bagus, terus teman-teman bikin sebagus mungkin, tapi ternyata tidak sesuai dengan realitanya kayak gitu. Tetap apa adanya, dan misalnya apa ya, kayak kalian rendah diri dulu, kayak misalnya ini tuh kita masih belajar, atau mungkin tahap awal, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa sharing sih, dari teman-teman bilang udah pro, tapi ternyata enggak gitu. Aku pun juga pernah di posisi yang kayak gitu juga. Kayak aku waktu itu bener-bener bilang masih awal-awal nulis, masih banyak banget yang perlu diimprove juga. Nah, kalau teman-teman udah be yourself, itu sebenarnya lebih aman sih. Jadi ekspektasi orang juga nggak terlalu tinggi gitu. Jangan sampai orang-orang yang udah ekspektasinya tinggi banget bakal kecewa karena kita tidak sesuai dengan realita tadi gitu. Nah, ini tips-tips ya teman-teman nih buat teman-teman yang mungkin pingin banget bangun personal branding tapi bingung. Tadi sebenarnya juga Aurel juga udah jelasin, tapi aku akan sampaikan dari perspektif perusahaan ya teman-teman ya. Atau teman-teman yang pengen berkarir nih. Nah, sebenarnya langkah awalnya itu sama yang kayak disampaikan Aurel tadi. Teman-teman tetap harus cari tahu kalian tuh sebenarnya mau jadi apa, atau mungkin mau dianggap siapa. Siapa tuh maksudnya apakah kamu mau jadi UI UX design misalnya gitu, atau mungkin mau jadi web developer. Itu harus paham banget. Nah, penting banget teman-teman harus eksplor jauh-jauh hari sebelum teman-teman lulus kuliah sih. Maka tadi yang tanya, kalau misalnya bikin LinkedIn di awal, gimana awal-awal kuliah? Boleh banget sih, itu malah kayak teman-teman curi startnya lama banget gitu. Ya mungkin aku salah satu yang kayak gitu dulu. Aku kan sebelum kuliah udah bikin, saya udah terjun di dunia kerja dan segala macam. Jadi
kita. Jadi aku kayak curi start dulu lah. Itu oke banget. Nah, teman-teman cari tahu, kalau misalnya masih nggak tahu passion-nya apa, teman-teman bisa kayak explore sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya zaman-zaman kuliah gini, menurutku kayak tepat banget buat ikut banyak kegiatan dulu. Nanti teman-teman kayak tinggal filter mana yang teman-teman tuh ternyata sukain gitu loh. Dulu aku zaman kuliah tuh ya ikut semua sih teman-teman, kayak ikut kepemudaan, tapi juga ikut kayak yang lingkungan, ikut yang tentang teknologi, yang bisnis, yang art, yang nulis. Sampai akhirnya aku di satu titik tuh ngerasa kayak pasti kan teman-teman akan nemuin lah mana yang teman-teman tuh enjoy. Nah, tapi jangan lupa juga sama konsep ikigai. Nah, mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang tahu ikigai ya. Jadi ikigai itu kan teman-teman suka, terus dunia juga butuhin, atau alias ada duitnya gitu kan. Jadi jangan cuma passion aja, tapi juga harus real juga yang ada duitnya lah ya. Terus memang apa ya, memang sesuai gitu sih teman-teman kerjanya suka juga gitu, jadi tidak terpaksa. Nah, tapi untuk mencapai ikigai itu menurutku juga butuh proses. Ya tadi itu dengan explore terus. Jadi kayak aku dulu nulis, aku suka sih nulis, tapi kok kayaknya kurang ada kepuasan ya. Aku nggak bilang nulis itu impact-nya kecil loh, enggak. Tapi kalau aku bikin startup, aku ngerasa lebih berimpact. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang bisa aku share ke banyak orang gitu kalau aku bikin startup dibanding nulis. Walaupun mungkin ada juga penulis yang impact-nya banyak, misalnya dengan bukunya atau karyanya orang-orang terinspirasi dan segala macam. Nah, tapi kayaknya aku ngerasa kayak aku bukan di situ, aku bukan penulis yang kayak harus terbitin buku atau dan segala macam gitu. Dan aku kayak ngerasa, oh startup nih kayaknya, bidang startup ini yang bikin aku mungkin ngerasa berimpact. Nah, caranya macam-macam kan, bisa aku building juga, bisa juga aku kayak terjun sebagai istilahnya volunteer, atau mungkin orang-orang yang bisa jadi pentolan-pentolan startup di sebuah kota untuk bangun ekosistem jadi lebih baik kayak gitu sih. Nah, itu butuh waktu teman-teman, nggak bisa cepat. Terus selanjutnya teman-teman tuh kayak tadi udah ya, kayak figure out who you are gitu kan. Terus teman-teman juga harus tahu teman-teman tuh mau dianggap kayak apa, jadi udah kepikiran dari sekarang. Nah, nextnya lagi teman-teman kayak temuin audiensnya nih. Maksudnya cari tahu tentang audiensnya. Misalnya nih teman-teman mau nge-branding diri di depan SR. Oke, cari nih sosmed yang paling cocok buat SR yang tadi Aurel udah sebutin. Mungkin LinkedIn nih. Nah, LinkedIn bisa nih. Kalau di LinkedIn kan terlalu formal tuh. Nah, teman-teman juga bisa nih bikin yang di tempat lain. Misalnya di Instagram. Yang di Instagram dan yang di LinkedIn itu beda gitu. Misalnya di LinkedIn kan memang harus formal, harus mungkin teman-teman bisa sharing hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau istilahnya kontennya teman-teman bagiin tuh formal gitu ya. Nah, kalau di Instagram mungkin lebih santai, tapi tetap sesuai dengan koridornya gitu. Kalau misalnya teman-teman ini sering banget sih ditanyain, kayak misalnya aku pengen banget sharing hal-hal yang berkaitan dengan keluargaku atau mungkin teman-temanku. Tapi kayak takut banget kalau misalnya orang-orang, misalnya ada SR nih bakal kepoin kamu, atau mungkin kamu sebenarnya pengen banget nge-share hal-hal yang berbau privacy gitu. Kalau saran dari aku sebenarnya it's okay sih punya 2 akun tuh nggak apa-apa gitu. Kalau emang kamu punya waktu ya gitu ya. Kalau nggak punya waktu ya sebenarnya itu nggak perlu juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya waktu dan kamu memang rasa penting banget buat punya akun, istilahnya kamu jadi dirimu sendiri dan satunya lagi jadi diri sendiri tapi untuk sisi profesional. Jadi kayak dibagi 2 tuh nggak apa-apa sih menurutku. Jadi kita kan satu sisi juga butuh kayak personal life gitu ya. Ada juga yang butuh profesional. Teman-teman bisa banget misalnya bikin 2, atau mungkin misalnya di WA nih yang lebih keluarga, yang di Instagram lebih teman, atau mungkin kebalikannya. Itu tinggal teman-teman pilih sih mana yang sosmed yang paling tepat, terus teman-teman tuh mau bakal kayak gimana, itu di-explore dulu gitu teman-teman. Dan menurutku kayak nggak semua sosmed juga teman-teman harus punya ya, tetap sesuaikan aja. Misalnya kalau aku, mungkin aku lebih memilih Instagram, karena memang segmenku, kan jawaban kan bisnisnya B2B sama B2C. Nah, B2C kan banyak anak-anak istilahnya anak seumuran milenial dan generasi Z gitu kan. Nah, itu di Instagram tuh. Nah, makanya aku penting banget di Instagram juga aku harus branding. Nah, kalau di Twitter mungkin kurang tepat gitu. Karena Twitter kan mungkin lebih ke sharing perspektif ya mungkin ya. Nge-tweet dan segala macam kurang cocok nih buat Johan. Jadi Instagram. Nah, untuk yang perusahaan-perusahaan yang tadi B2B, aku mungkin lebih cocok di LinkedIn nih. Jadi teman-teman sesuaiin aja sih dengan profil yang teman-teman mau bikin kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang suka nulis, teman-teman bisa banget pakai blog. Teman-teman yang suka visual, teman-teman bisa banget pakai Instagram, kalau nggak YouTube. Jadi sebenarnya tinggal sesuaikan aja karakteristik yang teman-teman mau sampaikan gitu. Cuma memang yang paling enak tuh sebenarnya punya web, karena web itu kan bisa jadi home ya, home. Nanti baru yang lain mungkin ada LinkedIn juga, ada Instagram juga. Jadi semuanya nanti bakalan nge-link ke website juga gitu. Tapi memang kayak bikin personal branding itu kayak butuh waktu juga sih teman-teman. Teman-teman harus benar-benar
menyisihkan waktu ya. Karena banyak juga yang cerita ke aku orang-orang yang istilahnya udah lumayan karirnya, udah males nih Sin, kayak bakal apa ya, capek juga ya menghandle istilah kita harus sharing terus dan segala macam. Nah kalau menurutku memang kalau misalnya kita nggak update, orang juga bakalan nggak tahu sih kayak sampai di mana nih progres kita. Kalau misalnya orang tahu progres kita, paling nggak kita bisa dapet sebuah opportunity yang next level juga gitu loh. Orang kan nggak tahu nih, misalnya kamu mandek sampai sini doang. Ya orang juga nggak tahu kalau kamu sebenarnya tuh udah bisa kayak next level gitu. Makanya kayak mungkin dicicil aja sih, kayak misalnya temen-temen habis ngelarin apa nih, project apa, bisa dicicil, temen-temen post, temen-temen sharing, teman-teman bisa membangun citra misalnya teman-teman tuh benar-benar nyisihin waktu khusus buat itulah. Terus ini ya, reset your industry ini juga penting banget. Teman-teman kayak pengen jadi seseorang kan pasti juga punya kayak panutan-panutan tuh. Atau mungkin tidak harus orang ya, misalnya pengen banget kerja di bidang startup digital yang banyak ngerekrut desainer misalnya. Ya teman-teman follow tuh salah startup itu. Kan sekarang juga banyak tuh akun-akun mikroblog orang-orang yang sering sharing-sharing tentang tips dan trik atau mungkin pengalaman mereka. Follow, dan menurutku itu kayak teman-teman harus bikin circle yang memang sesuai dengan passion teman-teman tadi. Misalnya kayak aku anak startup, yang aku follow-nya anak-anak startup juga, atau mungkin founder-founder juga gitu. Karena itu cukup ngefek ya, teman-teman juga, kan Instagram juga punya algoritma ya. Jadi bener-bener kayak bisa ngefilter ya, teman-teman bisa dapat informasi yang memang berkaitan dengan itu tadi, misalnya kesukaan teman-teman gitu. Nah, next, fase ketiga, publish your portfolio. Tadi aku udah ceritain sebenarnya tuh di-prepare jauh-jauh hari, kayak mana aja yang mau di-post dan di-publish. Dan menurutku kayak beberapa orang sering kelirunya itu gini sih teman-teman. Mereka mempublish portfolio itu terlalu ke aku gitu loh. Itu kalau di LinkedIn oke ya, nggak masalah gitu. Teman-teman publish, oh teman-teman punya project ini nih, di LinkedIn tuh orang udah notice. Nah, tapi kalau di Instagram tuh menurutku kayak butuh sentuhan berbeda gitu. Atau mungkin di sosmed yang lebih santai lainnya juga kayak gitu. Nah, misalnya kayak di Instagram nih, teman-teman mau publish artikel ya, atau mungkin desain gitu, itu kan nggak semua orang langsung nangkep apa yang kamu ini nih. Jadi kayak perlu dipermak dulu lah istilahnya, dibuat lebih santai. Misalnya nih, aku pernah nemuin ya, orang bikin konten di microblog ya. Microblog yang aku tahu tuh kan seharusnya kayak modelnya Felix Andro itu. Dia kayak sharing experience yang dia punya berdasarkan topik tertentu. Nah, beberapa orang tuh kadang kayak terkesan kayak mengguru sih teman-teman menurutku. Jadi dia nge-share hanya tips dan trik yang sebenarnya di Google tuh udah ada. Nah, teman-teman tuh kayak hindari sih menurutku yang kayak gitu. Itu kayak terkesan kayak, loh orang-orang ngapain baca di akun, bukan orang-orang juga bisa cari artikel atau mungkin di Google juga ada gitu kan. Nah, teman-teman bisa kayak menyisipkan sharing yang memang berdasarkan perspektifnya teman-teman tentang topik tersebut. Nah, teman-teman share tuh di sosmed. Orang-orang paling nggak dapet tuh, oh teman-teman tuh ternyata cukup cukup concern nih sama hal tersebut gitu. Sama kayak karya yang teman-teman post juga gitu. Waktu teman-teman publish portfolio, itu juga kalau bisa ya teman-teman istilahnya tidak hanya sekedar oh ini karyaku udah selesai gitu. Itu harus ada kayak story dan segala macam. Karena memang zaman sekarang nih orang-orang tuh udah pada pinter-pinter sih sebenarnya, tapi mereka tuh kayak lebih suka kalau kita share sesuatu tuh ada ceritanya gitu. Itu berlaku juga buat brand sih. Kayak misalnya kita lihat Joska ya sebelum dia kasus, teman-teman tertarik follow Joska kenapa sih? Pasti karena story-story yang dia hadirkan. Karena personal branding si Joska tuh kayak gitu, banyak story, banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari pengalaman kayak gitu kan. Nah, terus ini ada prepare and elevator pitch ini maksudnya teman-teman tuh harus udah tahu ya, elevator pitch tuh kayak semacam perkenalan singkat lah tentang kamu tuh siapa. Teman-teman tuh udah tahu. Jadi waktu teman-teman istilahnya ada yang nanya, kamu tuh siapa, kamu tuh lagi ngerjain apa, atau mungkin apa fokus bidangmu, teman-teman udah bisa jawab nih. Misalnya nama saya Cynthia, terus langsung nyebutin nih pekerjaan atau mungkin hal-hal yang kamu minatin. Ini sebenarnya berlaku buat interview sih. Jadi teman-teman tuh udah paham. Ini juga berlaku juga kalau ketemu orang, misalnya networking. Jadi kamu tahu juga nih apa yang mau kamu sampaikan. Jangan sampai kayak, aku belum nemu apa-apa sih mbak, aku juga nggak tahu aku siapa, aku mau bikin apa. At least walaupun kamu misalnya tidak membuat sebuah gerakan atau mungkin startup atau apa, kamu juga bisa menonjolkan hal lain gitu. Misalnya kayak kamu tuh tertarik di dunia desain grafis atau mungkin videographer. Jadi kayak jangan merendahkan dirimu sendiri gitu, tapi kamu juga harus tahu kamu tuh mau jadi apa dan siapa gitu. Jadi saat kamu ketemu orang,
Elevator pitch itu maksudnya bukan kayak pitching yang di startup ya. Jadi kayak lebih ke ketemu orang, simple, kamu tuh udah tahu kamu siapa. Kamu bisa membawa dirimu atau personal brandingmu. Karena personal branding itu sebenarnya tidak hanya tentang online doang gitu. Tidak hanya tentang LinkedIn dan tidak hanya tentang Instagram, tapi juga semua offline yang teman-teman lakuin selama teman-teman ketemu orang, atau mungkin tidak hanya orang sih, tidak hanya orang yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Misalnya teman deh, temen dia tahu nih kalau misalnya kalian tuh ini, terus juga kalian juga udah membawa personal branding kalian gitu walaupun ke teman-teman. Nah terus selanjutnya embrace networking ini, kalau menurutku kalau teman-teman rajin publish portfolio tapi teman-teman tuh pasif, atau istilahnya ada yang komen teman-teman diemin aja, misalnya teman-teman dipuji ya sama teman-temannya teman-teman gitu, misalnya kayak keren nih jobmu, atau mungkin keren banget nih karya lo gitu, terus teman-teman kayak diem aja, terus teman-teman juga nggak pernah menyapa mereka, itu kalau menurutku kayak kurang tepat sih. Jadi kita kan pingin banget orang notice kita. Jadi paling nggak kita juga harus memberikan respon gitu. Karena biasanya dari respon-respon itu bisa tercipta kayak networking yang bakal potensial kayak kolaborasi, atau mungkin siapa tahu ada yang bakal nawarin teman-teman job dan segala macam gitu. Apalagi di LinkedIn ya, di LinkedIn kan juga sering tuh kayak misalnya kita mengapresiasi seseorang, atau mungkin ada orang bertanya kita jawab, kita bikin postingan juga kita harus bertanggung jawab nih, bertanggung jawab untuk membalas juga gitu. Nah, terus teman-teman juga kayak perlu mungkin minta rekomendasi juga, dan yang Aurel juga udah sempat bilang di awal. Jadi kalau misalnya habis bekerja gitu, misalnya bikin proyek apa, atau mungkin habis kerja di sebuah company, teman-teman jangan lupa juga buat minta rekomendasi. Karena sebenarnya teman-teman mau nge-branding kayak apa, yang bisa ngenilai itu orang lain sih kalau menurutku. Makanya kayak aku sendiri, aku juga sebenarnya belum tahu juga aku gimana di mata orang lain dan segala macam. Nah, aku perlu tahu gimana caranya, ya dengan cara minta rekomendasi ke orang gitu. Aku pengen tahu orang itu udah ngapain kayak apa. Apakah sudah sesuai personal branding aku bawain selama ini gitu loh. Kayak dulu kan aku sempat ngerasain salah ya. Jadi ada orang yang ngira aku copywriter tapi juga bikin startup nih. Nah, aku ada feedback kan yang masuk ke aku. Aku udah mulai kayak, wah kayaknya harus dibenerin nih. Kayak orang-orang harus sudah tahu kalau aku sekarang sudah tidak menulis lagi. Tapi mungkin lebih ke bikin startup. Nah, itu aku harus berubah. Jadi dari situ udah tahu nih outputnya tuh gimana gitu. Terus selanjutnya ya tadi itu teman-teman memilih sosmed yang mana, teman-teman udah mulai show atau istilahnya tadi udah milih LinkedIn ya misalnya, udah tahu lah LinkedIn itu kayak gimana. Mungkin dalam sesi acara yang lain di Jovan juga bakal dijelasin gitu, LinkedIn itu yang harus gimana, kalau di Instagram gimana, atau mungkin medsos yang lain gimana. Dan yang paling penting lagi kayak jangan kebanyakan medsos juga, jadi kayak dipilihin aja lah yang paling banyak audiensmu tuh yang mana gitu. Karena kalau misalnya semuanya juga kamu pakai, mungkin malah buang-buang waktu ya, malah kalian tidak fokus terhadap pekerjaan, malah mungkin hanya fokus ke personal branding aja gitu. Jadi tetap kayak bener-bener bisa memanage waktu dengan baik sih teman-teman. Nah yang terakhir itu, nah ingat kalau misalnya personal branding itu nggak cuma online, jadi harus sama sesuai yang ada di dunia nyata gitu. Kayak aku tadi udah bilang, kayak aku beberapa kali nemuin orang yang beda banget di sosmed sama di aslinya gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi pertemanan kan is okay ya, kayak kita cuma anggap oh ya udahlah dia mungkin kalau di sosmed, kalau asli nggak kayak di sosmed, it's okay. Nah tapi kalau di dunia kerja itu jadi problem gitu loh teman-teman. Kayak kita kayak ngerasa tertipu lah sebagai perusahaan gitu, dan kita juga akhirnya mau menuntut apa, kayak ya udah paling kita kasih kesempatan dia sekali lagi, kalau misalnya dia tidak bisa istilahnya menyesuaikan ya udah di-cut kan kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu kan sayang banget. Jadi misalnya kalau teman-teman memang membuat personal branding, ya ini nih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada do and don't-nya nih. Jadi kalau misalnya do-nya itu menurutku, tadi kan ada poin kayak teman-teman harus konsisten ya. Teman-teman konsisten, teman-teman rajin ini nih, cek nih. Jadi misalnya sekarang, profilku yang sekarang nih sama yang setahun yang lalu pasti udah beda kan. Kayak aku udah nambah beberapa pengalaman, atau aku udah nambah beberapa project, nah itu di-update terus teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak update juga sayang banget sih. Nah terus teman-teman perlu juga nge-share value tadi yang aku bilang. Jadi kalau misalnya kita nge-share itu, jangan yang random. Random itu maksudnya cuma nge-share doang nih portfolio gitu. Karena abis dengerin talk show hari ini, teman-teman kayak ke-trigger kan buat nge-share gitu. Tapi malah bingung gitu, cuma nge-share biasa. Jadi teman-teman pikirin dulu sih value apa yang mau disampaikan. Jadi yang disampaikan itu tidak hanya sekedar, orang-orang kan kadang beberapa anggapnya kayak pencitraan, ya apaan kok, nggak jelas gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin bikin yang ada value-nya, yang orang lain itu juga akan dapat manfaat, itu pasti lebih menarik sih gitu. Tapi memang beberapa orang kayak ngerasa bingung juga ya, gimana caranya buat tetap nge-share portfolio, tapi juga ada value-nya.
Itu sih yang teman-teman kayak perlu explore lagi sih menurutku. Itu tergantung setiap profesinya gitu. Dan setiap profesi sebenarnya menurutku bisa di-sharein juga kok. Jadi misalnya tidak hanya pekerjaan yang di bidang kreatif atau digital. Profesi-profesi lain juga sebenarnya juga bisa gitu. Kita buat istilahnya portfolio dan konten yang memang menarik dan ada value-nya itu bisa juga. Cuma memang kadang beberapa orang bingung ya gimana ya. Kayak misalnya dokter nih. Dokter sekarang lagi bisa banget nih karena kan ada pandemi juga. Mereka bisa bercerita dan segala macam. Mereka bisa bikin portfolio yang istilahnya juga valuable lah kayak gitu. Terus ada otentik tadi udah dijelasin dari awal. Nah ini, jadi jangan cuma fokus di sosmednya, di online-nya doang atau istilahnya di personal branding-nya, tapi juga harus balance sama yang ada di real life juga teman-teman. Dan yang paling penting, jadi diri sendiri, jujur, apa adanya. Nah yang nggak boleh nih ya menurutku, kayak kita nggak perlu juga di sosmed untuk kayak berkhotbah. Berkhotbah itu maksudnya kayak menjudge gitu. Jadi sebenarnya teman-teman boleh kok kayak menyampaikan gagasan atau mungkin idealisme itu oke banget gitu. Buktinya aja ada platform buka suara ya kan ya, teman-teman bisa bebas istilahnya memberikan wawasan-wawasan atau mungkin perspektif yang teman-teman punya gitu. Tapi kayak tetap harus ada koridornya juga. Kayak teman-teman tuh di sosmed juga ada etikanya, kayaknya sudah ada etika, ada aturan juga di mana kita tuh tidak istilahnya memihak hal-hal yang sensitif, tetap bersikap apa adanya, tapi oke lah ngeluarin perspektif tuh nggak masalah gitu. Nah, jangan berantem juga online, istilahnya jangan menunjukkan kamu hate something atau hate someone gitu ya. Teman-teman tetap berusaha netral. Mungkin kalau misalnya pingin banget nyindir seseorang gitu, mungkin pakai aja akun yang memang buat personal gitu, jangan yang misalnya profesional. Terus ada don't overshare juga, jadi teman-teman kalau misalnya nge-share terlalu banyak, itu juga orang bakalan apa ya, orang bakalan bosen juga sih, jadi tetap harus ada temponya sih kalau menurut teman-teman. Jadi misalnya kayak sebulan sekali kamu update, kamu post feed, kalau story mungkin oke lah, story masih nggak masalah gitu setiap hari gitu. Atau satu hari banyak pun nggak masalah kalau memang ada yang tertarik sama kontenmu, mereka pasti akan next gitu, dan orang yang nggak tertarik juga nggak masalah gitu. Intinya jangan spam aja sih, jangan spam tuh kayak tiba-tiba kamu kayak post banyak banget dan orang kayak udah terlalu overload, orang juga nggak akan nyampe nih maksud yang kamu mau sampaikan tuh apa, nggak bakalan nyampe gitu. Jadi tetap ada temponya teman-teman ya. Terus yang terakhir tuh don't leave your account alone. Itu tadi kaitannya sama konsisten. Jadi kalau teman-teman udah ngebangun misalnya selama setahun, teman-teman ada ngerasa stuck, itu wajar banget. Atau mungkin teman-teman, aku lagi di masa quarter life crisis nih, volume 2 misalnya gitu. Kan sering tuh anak-anak bercanda gitu. Kayak quarter life crisis lagi, udah kerja pun masih ngerasain ternyata, bukan waktu kuliah doang gitu. Nah, tapi tetap jangan ninggalin account, misalnya teman-teman juga harus konsisten, karena siapa tahu dari istilah konsistensinya teman-teman tuh bakal datengin peluang-peluang tadi yang istilahnya bisa ngebantu teman-teman juga gitu. Terus next, nah ini terakhir ya. Jadi selain teman-teman fokus ke personal branding ya, teman-teman tuh jangan ngelupain hal-hal ini juga sih teman-teman. Jadi pertama nih, kita istilahnya tuh juga show up as yourself. Jadi jangan lupa juga nih istilahnya kamu tuh orang, maksudnya kamu tuh manusia yang juga butuh bersosialisasi secara offline, secara langsung, dan tidak hanya di dunia maya tuh. Nah teman-teman juga harus balance, tadi aku udah bilang berkali-kali harus balance. Harus balance tuh maksudnya bukan cuma sekedar kayak oke, aku di offline juga rame, aku juga punya banyak teman, atau mungkin aku juga punya banyak networking yang bisa dideketin, tapi lebih dari itu sih. Jadi kayak teman-teman juga ya sama gitu sikapnya, di online mungkin aktif, di offline juga aktif, tapi mungkin dari sisi bukan yang hanya ikut-ikutan gitu, tapi juga bener-bener kayak ya menjalankan yang memang teman-teman mau capai gitu. Misalnya ya teman-teman ikut event, tapi ya udah teman-teman kayak nggak maksimal, atau di organisasi nggak maksimal gitu, itu juga percuma sih. Jadi benar-benar maksimalin juga di offline gitu. Terus find a way to help people ini juga penting banget. Terus yang lain-lain juga ya. Jadi kayak teman-teman juga benar-benar pahamin prosesnya. Terus masalah ego juga, atau mungkin masalah empati juga gitu. Jadi sebenarnya kalau digabungin ya teman-teman ya, tadi yang aku udah bilang, ini mungkin konten buka suara kemarin baru di post. Jadi menurutku tuh kita boleh banget personal branding mau kayak apa, teman-teman secara online atau mungkin secara offline. Tadi udah disebutin juga sama Aurel, lengkap banget teorinya juga tadi dan praktek-prakteknya juga. Nah, tapi jangan sampai karena teman-teman itu ini on point banget sih sebenarnya. Teman-teman jadi orang lain atau istilahnya nggak jadi diri sendiri nih, karena terlalu terfokus dengan definisinya personal branding yang dimana kita tuh harus menunjukkan citra diri sebaik mungkin supaya orang-orang anggap kita yang kayak kita mau gitu.
Atau istilahnya kalau kita dapat kita ngelamar kerja, orang-orang tahu personal branding kita sesuai dan kita keterima. Tapi sebenarnya kita nggak jadi diri sendiri tuh. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu sebenarnya awalnya sih enak-enak aja ya. Aku juga rasain kayak si temanku, si anak buahku yang ini yang dia salah nge-branding. Ya awalnya kan enak-enak aja, ibaratnya tuh kayak dapet job dan segala macem. Nah tapi lama-lama kayak teman-teman harus ingat sih ekspektasi orang, kalau misalnya nggak sesuai, kita sendiri yang bakal capek gitu sih teman-teman. Misalnya orang-orang kira kamu bisa ini, tapi ternyata kamu belum sampai level ini. Nah itu yang bakal jadi beban banget buat teman-teman gitu. Itu aja sih sebenarnya dari aku. Intinya kalau dari aku, personal branding itu perlu banget. Aku sendiri juga tanpa personal branding mungkin tidak bisa scaling dengan cepat karir gitu. Kadang aku juga berpikir ini secepat ini tuh kalau nggak karena personal branding juga karena mungkin orang nggak bakal tahu gitu sih, kayak aku kerja mau sekeras apapun, kalau misalnya orang tidak melihat karena kita tidak menunjukkan, itu juga susah gitu. Nah makanya ada orang kayak ngomong pencitraan atau segala macam, itu sebenarnya tidak perlu diambil hati juga sih. Karena memang yang namanya personal branding itu memang bakalan beberapa orang akan nganggap kayak pencitraan atau mungkin pamer karya dan segala macam. Itu it's okay menurutku. Yang penting kita tahu porsinya dan kita selalu menempatkan istilahnya pos-posnya itu secara secara sesuai lah atau sesuai porsinya gitu sih teman-teman. Itu aja. Selamat memprofil kayak mendigitalisasi lah ya, mendigitalisasi profil kalian. Dan jangan lupa juga di relive juga sekalian gitu. Thank you banget. Selamat sore. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan ini suara saya kedengeran ya untuk semuanya ya, kedengeran ya. Tes. Halo. Oke, terdengar jelas. Terima kasih sudah merespon. Nah, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Dan sebenarnya sedari tadi pertanyaannya sudah banyak banget yang masuk. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu nih sama Kak Aurelina Kak Cynthia. Tadi sempat ada kesalahan teknis. Jadi saya terpaksa terkeluar sendiri dari room meeting ini. Dan beberapa pertanyaannya hilang. Tapi sepertinya tadi udah dijawab sama Kak Cynthia beberapa di awal terkait maba itu harus punya LinkedIn atau enggak dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin kita mau lihat lagi aja beberapa pertanyaan. Mungkin kita, mungkin nanti Kak Aurelia sama Kak Cynthia juga bisa sambil lihat kolom komentar. Mungkin ada yang bisa langsung mau dijawab atau gimana, itu juga boleh banget ya Kak. Nanti aku juga coba bacain pertanyaan dari tadi ada tanya kalau nggak salah tanya ya. Meita. Halo Brian. Iya, halo Kak. Oh ini yang paling atas nih ada ini Ramadhani nih. Oh, boleh silakan Kak. Sepertinya di saya sudah tadi. Oh ya, ini mungkin ini aja ya, aku ganti nama Aurel ya. Boleh. Nanti yang paling pas dibagiin gitu mana. Ini si Ramadhani tanya kayak step by step, tadi udah dijelasin sih sebenarnya. Aurel juga udah jelasin, aku juga udah jelasin. Apakah personal branding juga sangat berpengaruh untuk dibangun dalam meraih beasiswa dan kampus luar negeri? Sebenarnya tadi udah dijelasin juga sih, kayak personal branding itu bisa buat apa aja, Mas Ramadhani. Jadi kalau misalnya mau personal branding untuk kebutuhan beasiswa atau mungkin kampus, bisa disesuaikan sih sebenarnya. Kayak apa aja yang kamu lakukan selama kamu ingin meraih itu gitu. Kan biasanya kan ada tuh syarat-syarat segala macam. Nah, kamu harus bikin personal branding itu yang relate juga tuh sama requirement-nya itu, kalau menurutku gitu. Ini suara Mbak Leli ya? Oke, ada. Ya, Aurel, ini ya, Rel ya. Apa? Next aja di bawah tuh kayak ada pertanyaan. Ini aku ada pertanyaan unik banget sih dari Bella Karina. Ini Bella Karina masih di sini nggak nih? Semoga masih di sini ya. Nah, ini dia nanya. Halo, ini Bella bukan yang ngomong? Bukan kayaknya. Oke, jadi dia nanya nih, halo Kak, aku mau tanya apakah personal branding itu hanya untuk menampilkan sisi positif yang pernah dicapai? Bagaimana kalau ada pengalaman yang gagal, misalkan failed internship atau gagal kerja di pertengahan kontrak, bisa nggak diubah menjadi strength kita atau cukup nggak perlu ditampilkan asal dikit? Oke, this is a very interesting question sih for me gitu, karena menurutku ya,
personal branding itu nggak. Tadi kan aku bilang kan sempet kayak it's not about fake it until you make it gitu. It's about being genuine about yourself. Kayak kalau misalkan kalian pengen sharing tentang kayak kenapa kalian failed an internship, boleh banget gitu. Kayak misalkan kayak kalian tuh cerita gitu kayak ke teman-teman gitu. Gue pernah failed loh karena internship. Asalkan kalian tahu kenapa kalian failed. And that's actually a really meaningful story gitu buat orang lain. Jadi orang lain bisa tahu nih kayak, oh ternyata orang ini tuh juga pernah gagal loh. Dan dia tahu kenapa dia gagal. Dan akan lebih baik lagi ketika you have the up and downs moment gitu. Jadi kayak misalkan kamu pernah failed internship, tapi kamu juga pernah keterima internship. Nah, kamu bisa cerita tuh di situ kayak apa nih changing moment yang kamu rasain. Kayak dulu aku tuh pernah loh kayak failed internship. Kayak kalian, jadi gini, personal branding itu bukan tentang kayak lo nunjukin bagus-bagusnya dari diri lo, tapi lo menunjukkan pertama experience lo tuh gimana, lo nunjukin nih dari lo awal banget membangun karir, lo jatuh, terus what you learn from your failure, terus habis itu lo bisa ambil apa dari situ dan lo bisa jadi apa, you're becoming what, kayak gitu. Karena sebenarnya itulah yang pengen dilihat sama orang lain gitu. Kayak ibaratnya ketika lo personal branding, try to become the friends of your own audience gitu. Jadi coba juga nih kayak memposisikan diri lo, jangan kayak, gue tuh keren, kayak gue tuh kayak gini gitu. Tapi mencoba nih kayak menceritakan juga perjalanan lo tuh kayak gimana sih dari awal sampai akhir. Karena nantinya ketika lo apply kerja pun, ketika lo interview pun, lo akan ditanya journey lo seperti apa gitu. Lo akan ditanya kayak, ibaratnya nih kalau misalkan ditanya, ketika coba dong ceritain momen paling gagal menurut kamu. Nah, pada saat kalian diajak untuk menceritakan itu, kalian bukan diajak untuk menceritakan, iya jadi itu saya pernah gagal, terus saya kayak ya udah nggak keterima di mana-mana mas gitu. Nggak, it's not like that. You have the journey gitu. Kayak misalkan dulu saya pernah ada di posisi di mana saya kayak gini, saya anak yang seperti ini, saya anak yang seperti ini, saya mendapatkan posisi yang seperti ini di mana itu sangat menjadi ibaratnya kayak kegagalan buat saya gitu. And then at the moment saya belajar sesuatu gitu ya, misalkan saya punya turning moment saya sendiri di mana saya mendapatkan ini yang akhirnya it makes me become who I am right now gitu. Jadi kayak it's totally fine to show people kayak lo pernah ada di posisi jatuh dan lo juga pernah ada di posisi di mana lo bangkit gitu. Karena semua orang punya kehidupan yang berputar gitu ya, nggak semuanya harus positif, nggak semuanya harus kayak yang baik-baik aja gitu. As long as you're not like merugikan orang lain dan lo tetap bisa kayak memberikan yang terbaik buat orang lain, kenapa enggak kayak gitu. So it's totally fine. Gitu. Semoga membantu ya. Oke. Gitu. Untuk Bella udah terjawab ya Bella ya tadi ya pertanyaannya ya. Oke. Sedang struggle dengan failed internship, it's totally fine kok, tenang aja. Banyak kok orang yang baru 70 kali, aku punya teman dia 70 kali apply perusahaan, 70-nya gagal cuma keterima 1, tapi begitu keterima jadi project manager. Kayak you have your own way, you have your own journey, jadi tenang aja gitu. Kayak your experience and your story will take you to somewhere that's really good for you and best for you. Jadi tenang aja. Itu I've been there tuh kok, tenang. Betul banget. Terima kasih dari Kak Aurelia ya. Intinya proses ya, benar ya? Kayak setiap waktunya masing-masing. Jadi nikmati prosesnya aja. Ini ada pertanyaan juga dari Meta tadi paling awal. Halo Kak Aurel dan Kak Cynthia, maaf aku izin bertanya. Kita tahu tentang teorinya dan benefitnya, tapi sejujurnya apa sih yang bisa kita lakukan dan tetap menjadi diri sendiri? Karena jujur aku sendiri masih nggak kepikiran apa hal yang berbeda yang harus melakukan. Dan bagaimana cara memperbaiki branding yang mungkin sudah ternilai kurang baik, yang udah terlanjur kurang baik. Gimana? Dari Kak Cynthia, boleh? Oke. Mulainya ya, mungkin lebih ke mulainya tadi, apa yang membedakan. Nah, tadi aku udah jelasin di awal, kita kayak perlu explore dulu sih. Apa sih poin-poin yang kita punya, yang mau kita tunjukin atau value yang kita mau share ke orang gitu loh istilahnya. Karena tadi kan aku udah jelasin juga ya, kalau misalnya semua orang pasti ada kompetitornya nih. Kayak misalnya ada banyak yang kayak Cynthia lah, mau bikin startup, atau mungkin ada banyak yang kayak Aurel dan Brian juga gitu.
itu perlu dieksplor dulu. Jadi mungkin teman-teman kayak perlu melihat value apa sih yang teman-teman punya dan orang lain nggak punya. Jadi kalau misalnya sekarang belum ngerasa nemuin tuh kalau menurutku kayak wajar gitu sih. Aku dulu juga mungkin seumur-umur mahasiswa tuh kayak gitu. Tapi tuh kayak bakal nemu kayak seiring berjalan dengan waktu. Jadi kalau misalnya sekarang yang teman-teman bisa lakuin ya kayak tetap the best aja, kayak tetap sesuai yang teman-teman mau atau saya yang sesuai passion yang teman-teman mau tadi, itu butuh proses gitu untuk menuju ke situ. Terus tadi ada lagi ya Brian ya? Apa tadi pertanyaan kedua? Sorry. Kalau udah terlanjur kurang baik, Udah terlanjur kurang baik. Masih ada waktu sih untuk memperbaiki. Jadi kayak nggak perlu yang khawatir kayak oke, semua orang udah bakalan heads aku nih dan segala macam, aku nggak bakal keterima kerja atau apa enggak. At least kayak Karin ya, dulu orang anggap dia bad segala macam, ternyata dia juga punya sisi menarik loh. Dia juga kalau nggak salah sering nyumbang ya kalau nggak salah ya. Dia sering bikin donasi dan segala macam, itu bisa diperbaiki sih teman-teman gitu. Kalau emang teman-teman mau segera ya segera diperbaikin dan teman-teman udah tahu nih apa yang teman-teman harus lakuin untuk istilahnya menebus yang kemarin-kemarin yang orang-orang udah terlanjur salah nih menganggap teman-teman kayak apa. Kayak gitu sih kalau dari aku. dari Kak Aurel ada mau nambahkan atau kita next question atau gimana? Boleh sih, kalau aku mungkin lebih ke kayak kalau aku mungkin ya tadi tuh teori ya gitu, cuma mungkin kalau praktikalnya kayak gini sih. Siapa ini namanya? Camilla ya. Mungkin lebih ke kayak gini. The things that makes us different gitu ya. Yang sesuatu yang membuat kita berbeda adalah pertama, kita tahu dreams kita apa. Dreams itu adalah kayak yang paling tinggi gitu. Yang paling tinggi itu apa? Kayak kalau misalkan kamu berpikir aku pengen jadi manajer, itu masih termasuk rendah menurutku. Kayak coba berpikir seliar mungkin, kamu pengen apa gitu. Bisa banget kayak dreams lo misalkan gue pengen punya rumah, di dalam rumahnya ada kolam renang, mall, tempat fitness, segala macam. Itu kan bener-bener very broad gitu ya. Nanti kamu turunin lagi gimana caranya biar bisa achieve itu sesuai dengan apa yang kamu suka gitu ya, baru deh muncul segala macam. Itu harus dibarengin juga sama value, kayak misalkan value gue itu adalah contoh ya, value gue adalah ingin menjadi bermanfaat untuk orang lain. Itu kan luas banget ya kan, gimana caranya untuk bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain, ada banyak banget nih hal. Nah ketika kamu memilih jalan itu, jangan berpikir kayak gimana ya caranya biar gue bisa jadi beda dari orang lain. Lo nggak akan nemu jawabannya, men, kalau kayak gitu. Akhirnya yang lo temukan adalah gimana caranya biar jadi lo doang yang ngelakuin itu. Padahal sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Yang harus lo lakuin adalah what things that you want to do. Jadi balik lagi ke diri lo, selfish reason gitu. Kayak lo pengennya apa, kayak gitu. Lo pengennya apa, lo pengen memberikan apa, itu lo tanya dulu ke diri lo. Baru dari situ nanti berbagai cara bisa lo lakuin untuk mencapai itu. Kayak kalau misalkan kita mikirin tentang Gojek, atau misalkan kayak Nadim, atau misalkan kayak orang-orang lain. Banyak juga kok yang kayak Nadim gitu ya, entrepreneur gitu. Banyak juga yang kayak Steve Jobs, banyak juga yang kayak Elon Musk, banyak juga, dan ada 100 people yang kayak gitu. What makes you different is your story gitu, is your story, is your experience yang lo build untuk diri lo sendiri, itulah yang membuat lo different. Dan yang membuat lo berbeda adalah proof lo sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang career opportunity, maybe ya kalau dari pengalaman aku, some people tuh don't care about your kayak, bukan don't care ya, tapi sebenarnya lebih ke mereka nggak terlalu fokus kayak oh anjrit dia punya ini gitu dia punya ini gitu ya, tapi sebenarnya dia pengen tahu the story behind itu tuh apa. Nah dari situ kelihatan sebenarnya kayak what makes you different. Kayak ibaratnya ya contoh orang melihat Gojek dan orang melihat Grab itu sesuatu yang berbeda. Orang melihat Nadim dan orang melihat orang yang punya Grab itu juga berbeda. Kenapa? Bukan karena achievement-nya Nadim, bukan karena kayak Gojek dan Grab punya promo lebih banyak gitu ya kan, tapi karena apa yang Nadim punya di dalamnya gitu. That's what inspire us kan. Itu yang membuat kita pengen kayak Nadim gitu. Itu yang membuat kita pengen kayak dia, atau kayak pengen kayak ibaratnya pengen deh mengikuti jejak dia juga kayak gitu. That's what makes us different. Jadi jangan pikirin gimana caranya ya gue bisa berbeda dengan orang lain, gimana ya caranya gue biar bisa unik gitu. Temuin dulu aja dreams lo apa, value lo apa, goals hidup lo apa, purpose hidup lo apa, terus gimana cara mencapainya. Karena dari situ nanti ya udah orang akan menemukan sendiri keunikan di diri lo gitu. Dan sesuatu hal yang kalian harus tahu adalah
you have your own circle ya. Jadi nggak akan semua orang menganggap lo unik tuh, nggak akan gitu. Akan ada orang yang menjadi kompetitor lo juga akan ada, dan akan ada orang yang belum pernah menemukan orang kayak lo tuh juga akan ada gitu. Jadi you will find a way gitu. Jadi tenang aja. Yang penting adalah diri kamu sendiri pengennya apa dulu gitu. Being selfish for yourself is totally okay. Karena personal branding emang tujuannya juga kan buat diri kita sendiri awalnya gitu. Gitu sih so far. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab untuk Kamila. Ini ada pertanyaan juga dari Egi Dwigi Safitri kepada Kak Cynthia dan Kak Aurel, izin bertanya, apa perbedaan antara personal branding dan labeling? Oke. Oke. Kak Cynthia dulu Oke. kali ya. Boleh, silakan Kak. Kalau labeling tuh sebenarnya kayak masyarakat ya langsung ngejudge kayak gini gitu kan. Kalau misalnya personal branding kan kita bisa. Jadi gini sih, kalau misalnya kalau misalnya labeling tuh orang-orang kayak bebas berpikir tentang kita tuh kayak apa. Dan itu kayak udah ya udah, jadi kebiasaan gitu loh. Maksudnya kan teman-teman mungkin udah pernah dapat teorinya ya dulu waktu SMA ya, saya ingat ya. Jadi kalau labeling tuh mungkin gitu sih, langsung dicap nih kayak gini. Tapi tanpa kayak sesuatu yang jelas gitu loh teman-teman. Nah kalau personal branding tuh teman-teman ya memang udah bikin profile atau mungkin teman-teman bikin sebuah activity dan segala macam memang berkaitan dengan apa yang teman-teman ini mau tunjukin nih ke mereka kayak gitu. Jadi beda sih sebenarnya kalau menurutku. Kalau personal branding ya teman-teman kayak udah tahu teman-teman mau dianggap kayak apa, nah nanti tinggal nunggu responnya nih dari orang-orang tuh apakah udah sesuai atau belum. Kalau cap atau istilah labeling tuh kayak teman-teman nggak ngapa-ngapain aja udah dicap kayak gitu nggak sih, labeling masyarakat kan ya kayak gitu. Terus tadi ada nextnya ya brandnya. Perbedaannya lalu apa lagi? Terkait dengan gimana sih cara bangun untuk mahasiswa yang fresh graduate? Masih nol, oke, masih fresh graduate. Aku tadi sebenarnya juga udah ini sih sharing juga. Sebenarnya kalau kalian masih belum kerja ataupun mungkin ngerasa masih nol experience, kayaknya tuh sebenarnya banyak banget sih yang bisa dieksplor waktu kalian masih kuliah gitu. Cuma kalian mungkin masih ngerasa apakah benar ini bisa di-sharing gitu. Padahal sebenarnya itu bisa gitu. Sekarang aku juga banyak lihat kayak timku sendiri nih, anak-anak Jawaban Student Ambassador sama Jawaban Internship, mereka sering banget kayak nge-share cerita mereka di organisasi, atau saat mereka cerita mereka di kepanitiaan tertentu. Nah, di kepanitiaan itu kan juga ada banyak banget kayak cerita-cerita yang menarik gitu. Misalnya saat menghubungi speaker, atau mungkin saat menghubungi mentor, atau mungkin saat teman-teman ngerjain proyek tertentu. Bisa banget. Dan sekarang juga ada peluang teman-teman bisa magang, teman-teman bisa ikut macam-macam. Itulah saya teman-teman cari experience sih. Nggak harus nanti kalau udah kerja gitu kalau menurutku. Bentar ya, aku tadi kayak ngeliat pertanyaan tentang ini sih, tentang domain sih. Sebenarnya itu OOT banget ya, out of topic. Bener. Jadi kalau domain teman-teman bisa bikin sendiri, teman-teman bisa cek jasa penyedia domain, itu udah banyak banget. Ada tutorial juga. Kalau misalnya mau bikin simple profile online, pakai website gitu, teman-teman bisa pakai WordPress atau mungkin Blogspot. Ada juga wix.com. Tinggal pilih yang mana yang paling oke. Kalau aku pakai WordPress, karena setahu aku WordPress itu dia mendominasi jumlah website di dunia, itu banyak banget yang pakai WordPress. Karena WordPress itu murah dan simple gitu. Daripada bikin sendiri, kalau programmer mungkin bikin sendiri ya, mereka akan coding sendiri gitu. Tapi kalau kita yang mungkin hanya untuk portfolio, teman-teman bisa pakai tadi itu beberapa rekomendasi yang murah dan yang penting oke gitu. Aku rekomendasiin WordPress sih. Oke, mungkin bisa lanjut yang lain. Aku tadi agak-agak ketawa juga. Ini ada juga yang nanyain domain. Tapi boleh sih, itu kan bermanfaat. Aku nih nemu nih questions yang unik banget. Ini yang menurutku sangat dialamin sama orang Indonesia ya, because we have a lot of insecurities gitu kan. Kak, aku pengen personal branding, tapi aku takut dikira sok-sokan gitu kan. Aku takut nih dikira sok-sokan sama orang yang lebih tua gitu ya. Oke, here's my answer for you ya, yang merasa kayak gini. I've been there gitu, aku pernah ngerasa kayak insecure. Aduh, perspektif gue nih bener nggak ya gitu kan. And then seiring aku bertambah dewasa gitu, aku juga guys, aku masih kuliah ya, aku masih anak piik juga gitu kan, belum kerja, aku masih 20 tahun, jadi aku masih mencari-cari juga. Tapi yang perlu ditanamkan ke diri sendiri adalah pertama kayak gini. Emangnya kalau salah kenapa? Gitu ya. Pertama, emangnya kalau salah kenapa? Emangnya kalau misalkan jawabannya nggak tepat kenapa? Kayak gitu.
the thing is we learn every day, right? Kayak kita belajar setiap hari. Bahkan kita belajar juga dari perspektif orang. Dari kita sharing, kita tuh juga belajar kayak gitu. Dan setiap orang tuh punya momentumnya masing-masing gitu. Jadi yang pertama jangan takut untuk salah kayak gitu. Jangan takut untuk salah, tapi berani untuk menyerap as much as perspective as you can. Kalau misalkan ada orang yang kritik kalian, tapi dalam arti itu memang kritik untuk membangun, it's okay gitu. Try to accept it. Tapi jangan jadikan itu sesuatu yang kayak, oh ya udah dia nggak suka sama gue nih, ya udah berarti gue salah-salahan. No, not like that kayak gitu. Bahkan orang-orang yang umurnya udah 40-50 tahun juga banyak juga kok yang bisa salah kayak gitu. So what's the point of being kayak afraid of that gitu. Nggak apa-apa banget gitu di era dimana sosial media udah bener-bener ini banget ya, maksudnya udah bener-bener membludak banget, freedom of speech itu sangat diutamakan. Tapi freedom of speech di sini bukan berarti lo bisa bebas kayak ngeluarin semuanya yang lo mau, kayak gue benci dia, gue keluarin, gue mau ini, gue keluarin. No, not like that gitu. Tapi kamu punya andil sangat besar untuk menunjukkan siapa kamu, kayak gitu. Dan orang lain juga punya andil untuk mengkritik kamu. Dan itu nggak akan pernah bisa, ngerti nggak sih, nggak akan pernah bisa diberhentikan gitu. Karena memang nggak ada hukumnya kan, gitu. Dia punya hak, kamu juga punya hak. Tapi yang paling penting adalah you do you, day to day gitu. Kayak ibaratnya mereka akan tetap seperti itu, dan kamu juga akan terus seperti itu gitu. Jadi fokus on what you want to do gitu. At the end of the day, yang akan berbicara adalah apa yang kamu hasilkan, bukan apa yang kamu bicarakan kayak gitu. Jadi fokus ke lo mau buat apa, gue mau menghasilkan apa kayak gitu. Nanti toh jatuhnya kalau misalkan, dan at the end of the day lo nggak akan pernah bisa memuaskan 1 juta orang, 10 juta orang, the entire world itu nggak akan pernah bisa. Akan ada circle yang percaya sama apa yang kamu bilang, setuju sama apa yang kamu bilang, dan akan ada orang yang nggak setuju. That's totally fine, that's life gitu. Jadi kayak bener-bener nggak apa-apa banget, santai aja gitu, nggak perlu takut. Coba untuk lebih berani menunjukkan siapa kamu, dalam arti bukan untuk nge-proof mereka gitu. Kalau memang ternyata apa yang kamu lakukan membuat kamu bahagia, then do it gitu kan. Tapi kalau ternyata apa yang kamu lakukan memang membuat kamu gak nyaman, ya udah jangan dilakukan. Tapi kalau misalkan kamu memang, gue tuh pengen nunjukin siapa gue tuh pengen mulai personal brand, then do it. Just do it gitu. You will learn by the process gitu. Trust me. Akan banyak sekali pelajaran yang kamu ambil. Jadi beraniin diri dulu aja kayak gitu ya, karena kan banyak orang yang mendukung kamu, dan akan banyak juga orang yang mengkritik kamu kayak gitu. Jadi percayalah gitu ya, pasti ada jalan kalau kata Gojek gitu. Oke, makasih Kak Cynthia dan Kak Aurelia. Kita melihat ini pertanyaannya banyak banget, tapi sayang banget kita keterbatasan waktu, jadi tidak bisa untuk semuanya dibacakan. Dan mungkin ini satu pertanyaan terakhir dan mungkin bisa dijawab singkat aja. Kayaknya pertanyaan ini cocok banget untuk menutup sesi tanya jawab kita, yaitu apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kesuksesan seseorang bahwa personal branding-nya itu berhasil? Mungkin beberapa kalimat aja untuk singkat aja closing-nya dari Kak Cynthia dan Kak Aurelia. Silakan. Beberapa kalimat. Susah kayak Bray, lebih nih Bray. Susah nih. Kalau dari aku sih sebenarnya iya yang jadi tolak keberhasilan tuh kayak teman-teman ya memang teman-teman doang yang bisa nilai sih. Jadi bukan orang lain jadi kayak misalnya teman-teman udah set goal-nya gimana, teman-teman udah kayak nge-planning gimana, nah itu udah sesuai atau belum tuh. Contohnya kayak aku tadi tuh. Jadi benar-benar aku pengen orang tuh tahu aku tuh sebagai apa, dan opportunity yang masuk tuh apakah sudah sesuai atau belum. Kayak gitu sih. Itu aku tolak ukurnya seperti itu. Jadi sesimpel aja sih, kayak misalnya orang tahu Cynthia ngapain, orang tahu, dan mereka mungkin kayak ngasih kayak mereka nganggap aku yang udah sesuai, itu mereka udah berhasil. Sesimpel gitu aja. Nanti kalau misalnya ada yang salah, nah kita perlu evaluasi lagi nih. Apakah mungkin kemarin ada yang salah atau mungkin ada kurangnya. Itu teman-teman bisa evaluasi. Gitu aja kalau dari aku ya. Oke, dari Kak Aurelia silakan Kak, gimana Kak? Sejujurnya aku bingung banget ditanya kayak gini kan, kayak bener-bener apa ya tolak ukur kesuksesan gitu kan. Karena tolak ukur pasti measurable nih menurut gue gitu kan, kayak aduh apa ya gitu. Cuman kalau gue mungkin karena aku masih kuliah ya guys gitu kan. Jadi tolak ukur kesuksesan aku dari personal branding aku adalah berapa banyak berapa banyak HR recruiter nih yang approach aku duluan gitu buat kayak, dan it works gitu kan. Waktu dulu aku kayak
cari magang tuh susah banget kalau kalian tahu gitu ya. Mungkin kalau misalkan nih teman-teman berpikir, aduh, gue udah apply ke 5 perusahaan tapi nggak di-apply, terus teman-teman nyerah. No guys, I've been applying for like 40 companies gitu kan, dan nggak ada yang ngebales gue gitu, kayak aduh gila, padahal gue udah kayak gini loh gitu kan, gue udah kayak begini tapi kayak ya udah gitu. Akhirnya aku mulai kayak aduh kapan ya gitu kan bisa dilihat sama company, karena kalau misalkan bisa dilihat sama company kan berarti they notice us gitu kan, sama aja kayak personal branding, mereka notice kita gitu, makanya kena nih di mereka gitu. Sampai akhirnya ada kayak 3-4 company nge-approach aku buat kayak buat nanya gitu, kayak kamu ini enggak gitu. Dan menurutku tolak ukur kesuksesan adalah ketika ada orang yang bilang kayak menurutku kamu experience di bidang ini kayak gitu, kayak aku udah lihat kamu di beberapa tempat dan kamu experience di bidang ini kayak gitu, boleh nggak kita diskusi. Nah itu sebenarnya itu bukan tolak ukur kesuksesanku sih menurutku, tapi itu hanya membuatku tahu bahwa oh ternyata it works ya gitu dari apa yang aku lakukan. Tapi nggak cuma itu gitu cara untuk mengukur kesuksesan gitu, banyak banget gitu. Cuma itu bisa jadi baby steps untuk jumpstart ke another level of life. Intinya kayak gitu sih kayaknya ya. Semoga menjawab. Malu nih kalau ditanya tolak ukur. Masih 20 Sama tahun. mungkin aku nambahin satu lagi ya. Mungkin Boleh. ini sih kayak sejauh mana yang kita share itu berimpact juga gitu. Itu another level sih, Rel, bener juga gitu. Jadi kalau tadi mungkin kalau dari aku juga lebih ke job, lebih ke orang tuh taunya tuh aku tuh apa, udah sesuatu belum. Orang tuh juga gitu kan ya. Tapi mungkin ada lagi sih kayak masalah impactful gitu. Jadi dari konten-konten kita tuh ternyata tidak hanya menggiring mereka untuk mereka tahu kita tuh siapa, kita tuh ngapain. Tapi mereka juga dapat manfaat dari situ sih kalau menurutku. Misalnya dari yang aku sharingkan tuh ternyata bisa memotivasi mereka terinspirasi, mereka juga ingin bergerak, itu sih kalau menurutku. Yang kadar suksesnya lebih tinggi lagi kayak gitu. Tapi ya tadi, kesuksesan tuh macam-macam sih Rel ya. Jadi itu salah satunya sih teman-teman. Yang aku sebutin sama orang tuh kayak mungkin beberapa aja. Gitu teman-teman. Thank you banget. Tapi BTW ini aku ada satu questions lagi. Ini menurutku kayaknya mereka tuh kayak ada yang nanya nih, ini boleh banget gak sih? Ini semoga aku bisa bantu ya. Jadi banyak banget nih yang nanya kayak, Kak, tapi aku tuh mahasiswa baru, gimana cara aku brandingin diri aku? Aku aja nggak tahu menulis apa di LinkedIn gitu kan. Terus ada juga yang nanya kayak, Kak, tapi gimana dong kalau aku kupu-kupu? Gimana caranya aku nulis experience aku gitu kan? Nah, here is the questions for you ya. Balik lagi. Kalau pertama untuk menjawab yang yang mahasiswa baru. Guys, for sure yang perlu kalian tahu adalah baby steps is still a steps. Baby steps are still a steps. Jadi apapun langkah kecil yang kalian buat, itu tetap salah satu development untuk diri kalian sendiri. Lo buat LinkedIn baru nulis account doang, itu tuh udah steps ya. Jadi hargai setiap langkah yang kalian buat untuk diri kalian sendiri, kayak gitu. Dari kalian bikin LinkedIn, kalian kan walaupun belum ada experience bisa explore. Sebenarnya LinkedIn tuh provide apa aja sih buat career development gitu kan. Atau kalian kayak cari tahu di LinkedIn tuh harusnya ngapain aja. Dari situ kan kalian bisa melihat kan, kalian bisa ngapain aja kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa ke-trigger nih, oh iya ya, gitu, gue mau ngisi apa ya di LinkedIn, kan itu kayak online resume gitu. Berarti mau nggak mau, gue harus punya something nih yang gue lakukan gitu kan. Baru dari situ mulai pelan-pelan membangun profile untuk diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, terus ada questions juga buat yang kupu-kupu. Mungkin banyak nih teman-teman yang kayak sampai detik ini belum ngapa-ngapain atau kayak, aduh gue nggak punya experience apapun. It's totally okay. Then the thing that you should do adalah lo mau buat apa untuk diri lo sendiri? What's next for you? Kayak gitu. Ada orang yang umur 25 baru aja magang. Ada orang yang umur 25 baru aja masuk kuliah bisa gitu kan. Ada orang yang umur 25 belum lulus kuliah. Ada orang yang umur 25 baru lulus kuliah. Ada orang yang umur 25 mungkin baru lulus kuliah dan nggak dapat pekerjaan. You have your own way, kayak kalian tuh punya jalannya masing-masing kayak gitu. Jadi even if at this moment kalau kalian punya kayak perasaan di mana gue nggak tahu mau ngapain, gue nggak punya apa-apa yang bisa gue tunjukin, nggak apa-apa, find it gitu. Bahkan yang punya KFC aja baru bikin KFC di umur berapa?
di umur 69, guys. 67 tahun hidup dia baru bikin KFC dan sukses di umur 67 tahun. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika umur lo 23, terus lo ngerasa lo failed, gak punya apa-apa, coba deh pikirin lagi, anjir umur gue masih panjang kalau dikasih umur panjang sama Allah gitu ya. Kayak masih banyak kok hal yang bisa kalian lakuin as long as kalian mencoba untuk tanya gitu, gue maunya apa sih buat diri. Jangan pikirin kayak gue mau nunjukin apa ke orang, jangan. Tapi gue mau apa significant changes that you want to have for yourself. Kayak gitu, dari situ lo bisa benar-benar kayak tahu gitu, oh ya gue pengen ini. Ya udah, abis dari situ gak usah pikirin kayak orang lain udah sampai sini, lo baru sampai sini, orang lain udah nyampe sono, lo baru sini. Jangan, gak usah pikirin itu. Karena at the end of the day, ya journey lo tuh yang punya lo sendiri. Dan emang lo gak bisa nge-assess diri lo, menilai diri lo dari achievement orang lain. Kayak gitu. Jadi tenang aja, karena you will be there as soon as possible kalau lo bener-bener usaha. Gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut karena lo merasa terlambat, karena everyone has their own time frame. Gitu teman-teman. Jadi tetap semangat dan percayalah bahwa lo pasti bisa gitu. Kalau lo tahu lo mau kemana dan lo punya usaha untuk itu. Gitu. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya. Dan itu tadi pertanyaan dan jawaban terakhir untuk sesi tanya jawab kita. Dan yakin banget kalau misalkan teman-teman di sini masih pada bingung, masih pengen nanya banyak hal, tapi jangan ragu, mungkin nanti bisa langsung follow IG Jobhan, lalu bisa follow IG Buka Suara, atau mungkin mau DM langsung ke Kak Cynthia atau ke Kak Aurelia juga boleh nggak sih? Boleh ya, jadi bisa sharing. Boleh banget dong. Boleh banget, langsung reach me out aja. Itu boleh banget, langsung cari tahu aja di Instagram. Dan buat teman-teman yang udah bertanya ini, ada yang spesial banget, teman-teman dapat hadiah nih, teman-teman, yaitu ada saldo GoPay untuk 2 penanya terbaik, dan tadi sudah dipilihkan